Ntar semoga volume suara kecil. Ada yang kecil ya? Dari Kak Siva. Yang suaranya kecil coba dibesarin. Volumenya mungkin itu. Kalau yang lain jelas ini, Bang. Oke oke oke. Ya udah ya, lanjut ya, langsung ya biar menghemat waktu. Ini dari Kak Zonaku ya. Sebentar. Di mute dulu deh. Ini orangnya yang mana nih dari Kak Zonaku nih? Ya, Ada nggak? saya Hadir nggak? saya sendiri, Bang. Mana Saya, nih? Oh siap saya, Bang. siap. Oke. Ntar saya mute mute lagi ya. Teman-teman ada yang ini nggak bantuin buat nge-mute nih? Oke oke ya, mulai ya. Tolong teman-teman yang lain di mute. Kecuali yang punya ini nih, yang punya akunnya. Boleh, boleh, Kang. Ya, Bang. saya jadiin co-host ya untuk Kak Ikhwan Fauzi ya. Nanti bantuin teman-teman kalau misalnya ada yang kepencet lagi nyala, langsung di ini ya, langsung di mute all aja ya. Siap, Bang. Oke. Nah, zonaku ini kategorinya elektronik juga ya. Ya, betul, Bang. Elektronik juga. Oh, videonya masih berapa nih? Satu, dua. Udah Baru banyak ya? baru gabung 2 minggu, Bang. Ini Baru buat pakai akun akunnya. apa nih? Pakai akun eh seller apa affiliate atau ini pemasaran? Pakai akun seller, Bang. Oh, berarti nggak bisa showcase-nya nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke, oke. Sebentar. Kita ini murut organik nggak nih Ini saya baru coba tadi, ininya? Bang, 1 hari pakai iklan, Organik Bang. nggak untuk views-nya yang sejauh ini? Kalau 4.000 ini. yang Atau lain itu iklan atau organik, apa? Bang. Kalau yang alat cukur itu pakai saya tadi baru tadi saya nyoba pakai Kemit iklan, ya, Bang. Bang? Oh, nggak ada suara. Oh, ada suaranya nggak, Bang? Ya, ya, ada, udah ada. Ada. Gimana, gimana? Eh, Kalau yang video lain itu udah apa organik ya, Hmm, yang TWS. Cuman yang alat cukur itu yang 4.600 hmm. itu saya coba pakai iklan dari jam 10, Bang. Tadi sampai sekarang masih jalan. Saya coba yang 1 hari Apa? Video views atau apa nih, Bang? eh ke pembelian, Bang. Oh, langsung pembelian berapa nominalnya? Eh, Apa namanya? Tadi saya udah pecah telur ya, Bang. Itu 11 11 ini penjualan untuk hari ini. Oh, oke, oke, mantap nih. Kalau yang lainnya itu baru apa yang nggak iklan itu baru kejual 2, yang TWS satu, yang portable-nya satu, yang pakai organik, Bang. Oke, oke, oke. Sip, sip. Berarti udah mulai jalan ya. Iya, Diperbanyak Bang. aja videonya berarti Bang ini Bang. Kalau saya lihat sih untuk VT-nya udah oke ya. Maksudnya udah berani nampilin wajah, terus untuk kata per katanya ini juga udah oke juga. Paling nanti tinggal dipelajari di ATM-in aja untuk hook-hooknya. Iya, Bang. Jadi kalau saya boleh saran, mending hooknya kalau misalnya nemu alat cukur yang kayak gini, yang viewsnya rame-rame, ini alat cukur apa sih namanya? eh Kalau di web gini nggak T9 apa berapa? T9 alat cukur portable T9 kalau nggak salah, Alat Bang. cukur portable T9. Nah, biasanya saya kayak gini nih, Bang nih. Ketika kita udah nyari ya, yang biasanya kalau kita search itu pasti yang top-top kayak gini kan, yang di atas. Iya, Nah, biasanya saya cari nih, dia pakai hook nggak? Hooknya itu bisa berupa teks, bisa berupa kata-kata, bisa berupa visual. Jadi dia pakai jenis hook yang apa nih? Nah, kalau kayak gini kan susah nih hooknya nih. Yang iya, ini. Nah, coba yang ini dia hooknya pakai apa sih kata-katanya? Nah, itu dicatetin satu persatu. Ya, yang di paling atas. Nah, kalau di HP itu kita bisa filter.
kita bisa filter yang harian. Kita bisa filter kalau nggak salah per minggu ini, bulan ini gitu. Jadi yang masih relevan apa, nah itu dicatetin. Kita implementasikan ATM-in aja hook-hooknya dia gitu. Dia bikin VT-nya kayak gimana. Biasanya sih kalau keranjang kuning ya, terus dengan views segini itu udah pasti dia FYP sih. Udah pasti penjualannya udah banyak tuh. Iya, ya, Nah, Bang. kayak gitu-gitu ya. Jadi fokus ATMI di situ aja. Terus untuk yang lainnya, oh ini followingnya banyak juga nih. Kalau following jangan sampai banyak-banyak ya. Maksudnya ya nggak apa-apa sih banyak, tapi nanti usahakan followernya banyak. Itu soalnya Ya. ngaruh ke brand, bukan Oh, yang gimana-gimana, bukan yang algoritma. Kalau ini sih kayaknya nggak begitu ngaruh ya di TikTok ya. Tapi dari saya segi coba brand, naikin 1.000 itu Bang, ngejar 1.000 ya. itu, Ya, kalau yang 1.000 penting sih kalau followers. udah pecah telur nggak apa-apa ngiklan bang. Tapi kalau masih belum jangan ya, Ya, jangan dipaksain ya. Nanti begitu iklannya mati, income-nya belum begitu ngalir, nanti agak susah nih bang. ya Bang. Terima Ya, kasih. oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini soalnya videonya belum terlalu banyak nih. Yang saya lihat sih yang ini oke, ini juga oke, ini juga oke nih. Secara views nih, ini ngehook banget juga nih. Cuman sayangnya Soundcore ini komisinya lagi kecil ya, 3%. Iya Bang, Ya. tadi ada yang viewersnya banyak lagi Bang, terus Oh itunya iya. apa namanya, stoknya habis. Saya Nah itu lihat dia, itu, makanya saya juga udah stop jadi nih hilang untuk di yang apa Soundcore di. ini nggak bikin video lagi nih. Ngeselin Oh itu iya, komisinya diturunin banget tuh. iya. Ya gitulah seller ya. Nah Ya, untuk secara views kebetulan saya bagus baru sih. gitu Bang, jadi punya barangnya cuman apa namanya, punya TWS, kebetulan saya beli sebelum gabung, kemudian itu juga sama alat cukur portable, jadi saya sambil belajar apa namanya, belajar storytellingnya gimana, terus sambil Ya. belajar buat videonya juga Bang gitu. Ya, buat teman-teman yang masih pemula yang masih bingung bagaimana storytelling, udah ATM aja nggak apa-apa. Kata-katanya nanti diubah sesuai dengan bahasa teman-teman masing-masing. Kan orang kan punya logat sendiri kan. Setiap orang punya Iya, logat. Nggak apa-apa, mau skripnya hampir mirip juga nggak masalah. Ya, karena kan yang penting kan kalian syuting sendiri, kalian ini sendiri. Soalnya kan kalau untuk skrip, untuk review produk, itu kan nggak mungkin kita ngubah-ngubah spesifikasi kan. Pasti spesifikasi setiap orang sama gitu loh. Tinggal nanti dipindah-pindah aja urutannya. Kalau sekarang lagi bahas misal eh ini khusus untuk elektronik dulu ya. Lagi bahas misal oh dia itu udah IPX5. Nah, itu taruh di belakang, nggak apa-apa dipindah-pindah aja gitu loh. Yang penting sebenarnya untuk konten affiliate ini hook aja sih. Hook sama call to action aja. Tengah-tengah mah bebas nggak masalah. Ini diperbanyak aja Bang. Kalau pengen naikin traffic dulu ya Soundcore R50 ini udah oke sih. Karena banyak orang yang apa ya, ibaratnya ini udah produk udah terbukti laris gitu loh. Cuman ya memang sayangnya komisinya aja yang jelek nih. ya kecil Kemarin kan banget. sempat 5%, 10% gitu ya. Nah, Iya. diperbanyak video aja Bang. Nah, kayak video-video kayak gini-gini dikurangin aja, udah langsung digas. Jualan aja, diperbanyak. Bikin yang simple-simple, gas aja Bang. Langsung sehari kalau bisa 5, 10 udah gas aja. Nggak Tapi apa-apa. kalau misalkan gini Bang, boleh saya ini apa namanya? Kalau misalkan saya buat video apa tentang tips-tips tips-tips affiliate gitu Bang. Tapi apa intinya nyontek dari yang lain gitu Bang, itunya apa Boleh, boleh kalau buat tahapan-tahap. naikin traffic ya. Tapi nanti resikonya kalau akunnya gede kayak saya kayak gini, begitu itu video edukasi naik, omset kita turun. Oh, Makanya saya udah nggak pernah bikin edukasi lagi kan di TikTok. Karena setiap saya bikin dan itu FYP, omset saya turunnya itu nggak main-main. Bisa kadang sampai 60-70% turunnya. jadi buat naikin traffic aja gitu Bang. Untuk di awal nggak masalah, tapi akan berdampak nantinya kalau akun kita omset udah stabil. Jadi nggak bisa stabil lagi. Jadi naik turunnya itu lebih kayak berliku-liku. Kalau sekarang kan saya udah hampir stabil kan, gitu. Jadi mending buat video aja, buat video jualan aja gitu Bang. Ya, kalau sekarang iya, jualan aja. Sisipin satu dua boleh lah, biar ngangkatin traffic. Tapi ya harus porsinya lebih banyak jualan. Ya, Karena kan siap Bang. memang dari awal udah jualan kan, gitu. Iya. Dan udah bisa jualan. Maksudnya kalau yang belum 1.000 follower dan memang belum pakai akun seller kan nggak bisa. Nah itu mungkin boleh pakai cara apapun. Yang penting follower naik. Nanti video lama dihapusin, ditimpa dengan video full jualan nggak apa-apa, gitu ya. Oke ya. Sekarang next Ya ya Bang. Bang ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, thank you, thank you.
sekarang kita sebentar, ini kenapa menghalangi? Saya nggak bisa jadi nggak bisa ngeklik ini nih. Nah, sekarang Sri Kandi Islam, Kak Sri Wulan, ada orangnya nggak? Ini gimana ngecengin? Halo. Ada ya? Ya, ya Oke, Bang. Hadir. saya klik dulu. Nah, oke, follower udah lumayan. Wah, jualan tisu juga nih. Gimana udah pecah telur belum, Kak? Udah. Alhamdulillah. Tisu ini emang gampang. Saya juga beli langsung beberapa macam tisu tuh, merek Goto dan Hmm, iya. soalnya kan barangnya murah, terus semua orang butuh gitu. Ini Buat udah ada mengangkat yang traffic CO aja. sih, yang 6 pack sama yang 10 pack, alhamdulillah. Nah, ya saya juga nggak tahu juga tiba-tiba banyak yang CO. Itu kayak produk kayak gampang gitu loh. Dan Hmm. bikinnya kan gampang. Dan memang kalau boleh saran, kalau mau fokus tisu di awal, fokus aja, Kak. Oh, Jadi ya. kalau ada dana lebih kan habis cair nih komisinya, beliin Hmm. varian tisu yang lain. Ada tisu yang lebih murah dari Mice ini ada. Kalau Oh, iya. dicek di ini aja Kak, di top top kreator. Oke. Nah, ini di laptop ini sayangnya saya nggak bisa nunjukin. Makanya kenapa saya tadi mau pakai iPad itu biar bisa nunjukin keranjang kuningnya gitu loh. Ini kan nggak bisa Hmm. kan kalau di web kayak gini. Ya. Nah, untuk ini video sih kalau tisu mah sebenarnya harus ini aja sih, banyakin aja Kak. Nggak ada yang Oke. perlu di ini. Kalau misalnya mau pakai storytelling, mau pakai drama juga boleh. Biar orang Hmm. itu engage juga sama akun kita itu boleh. Tapi kalau mau spamming konten model-model kayak gini, ini juga nggak masalah. Yang penting hooknya aja. Sama kadang itu ngaruh Kak, kasih teks di sini tuh. Yang kayak video saya kan ada nih di checklist TikTok 100 ribuan, dapat cuma 1, 2, 3 disilang kayak gitu-gitu. Oh, jadi dari awal ya Betul, ada tulisannya ya. teks di awalnya itu Oh, bisa oke. nge-engage Kak. Itu kalau saya bandingin penjualan saya yang ada tulisannya kayak gitu sama yang enggak, laku yang ada Iya. tulisannya. Hmm. Orang nggak nonton apa yang saya omongin sampai akhir sih biasanya, karena mereka memang lagi butuh aja tisunya. Jadi dia beli, nggak usah dengerin saya ngomong sampai akhir, dia udah CO duluan sih, gitu. Jadi Oke. Tapi untuk ini hmm, view-nya masih stuck di kayak gini nggak emang masalah. ada Kalau masalah udah ya? ada yang check out, mau views mau cuman 30 nggak masalah. Yang penting ada yang check Oke. out Kak. Dan dan memang konten-konten kayak gini ya nggak bisa berharap views gede ya, kecuali tiba-tiba langsung FYP ya. Karena kan ya ini orang butuh aja Kak. Orang scroll-scroll lagi butuh tisu, ada murah, dia beli gitu. Nanti boleh sesekali kalau memang ada modal beli barang-barang yang baru. Contoh kayak korden. Korden itu paling enak juga sih menurut saya. Tinggal dipasang di jendela kamar, udah di shoot aja setiap bangun tidur atau mungkin mau tidur, jadi deh 2 konten gitu kan. Iya ya, oke Bang. Itu ya. Oke. Tadi nih yang baru ini belum saya record ya. Sebentar. Oh, udah sih, udah. Nah, oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Kak? Oke, udah Bang, cukup. Udah ya. Oke ya. Ya, makasih. Sekarang next sama-sama. Kak Marisa, ada orangnya nggak? Nggak ada ya? Ada nggak, Kak? Kalau nggak ada, saya skip ya. Coba di chat ada nggak, Kak Marisa? Nggak ada ya? Saya skip ya, teman-teman ya. Next ya. Eh, Ntar ini saya nggak biasa sambil saya share screen. Dia nongol-nongol nih. Ntar. Sekarang Kak Nama Isa, Kak Nanda, ada orangnya nggak, Kak Nanda? Ada, Bang. Ada ya. Oke. Follower udah. Ini akun apa Kak? Akun pemasaran apa akun kreator Kak?
Akun pemasaran, Bang. Pemasaran ya, berarti udah dari dulu ya? Iya, udah lama. Baru Oke. aktif. Hmm. Videonya baru berapa nih? Masih sedikit ya? Kemarin itu banyak yang slide-slide gambar, banyak Oh, banyak dihapus. dihapusin ya? Iya, nggak Heeh. apa-apa, nggak apa-apa. Iya, biar amanin dulu lah akunnya. Oke, ini berarti kategori apa nih Kak? Kebutuhan sehari-hari beauty ya masuknya ya? Iya, beauty. Itu pakai barang yang ada itu, Bang. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti sambil ini ya, sambil ngincer untuk ini ya, ngincer untuk dapat sampel gratis ya. Iya, kemarin sempat yang slide-slide gambar itu ada Mm-mm. masuk, ada yang pembelian. Oke. Jadi takut kena pelanggaran, Nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. saya hapus. Nggak apa-apa. Iya, lebih baik mending daripada akunnya hilang. Susah banget Iya, sekarang soalnya. heeh. Oke, oke. Jadi ini kan masih pakai alat ya Kak ya. Nah, ini sih kalau saya lihat dari sekilas ya, kalau saya lihat dari sekilas itu lebih ke ini sih, lebih ke cahaya kayaknya. Hmm. Ya, pencahayaannya kurang, mungkin kalau mau putih putih aja sekalian backgroundnya. Kalau mau agak terangan, kalau nggak ada lampu mungkin pas siang aja Kak. Di teras atau mungkin di depan rumah ada kayak bunga-bunga atau di tetangga ada bunga-bunga, itu Oh, boleh iya, Bang. direkam kayak gitu. Ya, jadi mungkin kalau memang keterbatasan dengan background yang bagus, Kakak boleh bawa 1-2 produk aja di dalam tas kalau lagi kemana-mana atau mungkin pas lagi keluar ada kayak taman-taman, ya udah rekam aja nggak apa-apa, numpang di situ ngerekam buat jadiin background. Oh, iya. Jadi biar terang-terang gitu, tinggal nanti di rumah didubbing Kak Mm-mm. suaranya. Jadi kita kalau misalnya belum ada gambar-gambar yang bagus, boleh pakai tembok orang kayak apa kayak boleh, karena kemarin saya sempat lihat tuh di Instagram juga ada tuh yang keterbatasan background nih, ada background yang bagus di luar, dia sambil ngerekamin tuh produk-produknya, habis itu udah pergi, di rumah tinggal didubbingin gitu. Oh, iya, iya. Yang penting tujuan di sini tuh kan Kakak sekarang kan masih pakai barang-barang yang ada di rumah ya. Kalau kadang kita Mm-mm. pakai barang-barang yang di rumah dan barang-barang itu belum terlalu laku dan memang nggak populer, ya kita jangan berharap itu laku cepet, barang kita ada yang check out. Karena ya Iya. memang orang yang mau beli nggak ada Kak, minatnya nggak ada. Tujuan kita adalah pengen dapat sampel. Jadi kita harus nunjukin video-video kita itu ya kita niat kok bikinnya. Nah, jadi kita mau minta sampel itu ya setidaknya mereka oh ya udah deh saya kasih gitu loh. Tujuannya di situ sih. Sambil pelan-pelan kalau ada nabung Kakak riset juga barang-barang apa yang untuk beauty ini kategori beauty itu yang lagi laku gitu. Nanti beli itu aja yang Kakak fokusin untuk dicari sampelnya. Nanti kalau udah ada satu dan barang itu memang barang-barang yang laris ya, ada pembelinya, udah bikinin itu semua video tiap hari mau 10 video bikin itu semua nggak apa-apa Kak. Nggak masalah. Hmm. Jadi ada Iya, orang iya. yang banyak yang takut kan teman-teman, Bang, barang saya satu. Kalau ini tiap hari saya bikin ini aja sehari upload 5 bikin video barang yang sama gimana? Aman kok. Kak, itu apa? Coleo Giovanni kan produknya cuma buku satu itu doang. Tiap live jualannya cuma itu juga doang kan bukunya. Sekarang Mm. bukunya 2, ada yang iklan itu kan, ads kan. Jadi tuh fokus kita adalah untuk bisa punya satu barang sampel yang mana itu laris. Caranya gimana? Ya kita masuk ke top kreator ya Kak ya. Kita masuk ke top kreator di beauty itu. Nah, di situ nanti cari tuh orang-orang yang ini. Cari orang-orang yang apa? Yang jualan apa nih yang lagi laku Kak. Gitu. Iya. Gitu ya. Iya, Bang. Ada yang Siap. mau ditanyain lagi nggak Kak? Nggak ada sih, Bang. Oke, soalnya masih sedikit ya. Jadi Heeh. kalau memang suka banget kategori beauty, ya boleh dilanjutin. Kalau pengen nyoba-nyoba kategori home living, dicoba-coba juga nggak apa-apa. Saya ada satu akun lagi, Bang. Udah Mhm. 2000 follower gitu, tapi masih udah didaftarin akun untuk apa? Affiliate gitu. Mhm. Tapi aku masih belum bikin video untuk jualan, tapi udah didaftarin. Bisa ya. Bisa. Nah, Oh ya udah, masih bingung sih mau kategori apa. dicoba-coba aja Mbak. Kadang kita nggak pernah tahu kita cocok di mana soalnya. Ya sih, pengen coba di kayak barang-barang rumah tangga gitu. Ya, itu kan bermanfaat kita pakai juga kan juga ininya Mm-mm. barangnya.
bisa Coba-coba dipakai aja. sendiri. Siapa tahu rezekinya di sana kan. Ya, amin. Oke, ada lagi? Udah segitu aja sih Bang. Oke. Next ya. Makasih. Sama, makasih juga. Kak Cep Nadir ada nggak? Kak Cep Nadir. Ada Bang, ada suaranya nggak? Oke. Saya mute dulu Ya. all ya. Terus saya nyalain lagi nih. Nyalain lagi nih Kak Cep. Ya Bang. Oke, saya coba klik dulu akunnya. Saya konten kata-kata doang Bang. Oke, barangnya apa? Random sih Bang, semua kategori masuk. Oke. Wah, ini masih Kira-kira pakai gambar ya? ya. Sebisa mungkin kurangin sih. Mungkin sekarang masih aman ya. Ya. Terus rekomendasi harus pindah ke apa Bang? Wah, harus dicoba. Saya Oh. kalau mau ngasih tahu rekomendasi itu agak susah sih. Karena harus dicoba, Bang. Oh, kedepannya gambar kayak gini berbahaya ya Bang? Iya, TikTok lagi galak. Jangankan gitu ya. Tadi tuh di grup-grup top kreator lagi rame nih, Bang. Jadi Kalau ada Om M Sub itu, dia itu konten original tapi dianggap melanggar hak cipta hanya karena wajahnya sama. Makanya kan saya juga jadi bingung, wah, akun saya yang satunya gimana oh, nasibnya? iya. Oh, berarti kedepannya dari sekarang, bukan kedepannya, dari sekarang harus hati-hati ya. Betul. Kalau dari hook emang ya udah ini sih udah apa namanya udah ranjau banget. Kemarin juga bikin hook terlalis langsung kena poin pelanggaran 6. Iya. Jadi gitu, Bang. Ini nah itu tuh kan ada tuh barang-barang di supermarket. Coba cari ya, dipegang bahkan pas lagi ngerekam gini, ada nggak itu di TikTok Shop? Kalau ada, ya pakai aja kalau nggak mau sampel ya. Oh iya. Jadi Nah, saya mau tanya ini Bang, kalau FYP itu hoki aja apa emang ada trik dan tipsnya? bisa dua, hoki dan juga trik. Maksudnya hoki dan juga ngikutin standar. Karena kita Oh, nggak ngomong kalau membantah, nggak FYP itu bukan hoki. Ya kadang emang ada jelas-jelas konten yang re-upload doang atau mungkin kadang teks doang itu bisa FYP kan ada tuh banyak kasusnya kan. nah iya saya Jadi juga pernah ngalamin tuh baru kemarin FYP. Tapi setelah FYP langsung view-nya langsung hancur banget, langsung di iya, stuck terusan. jadi FYP itu apa ya? eh Bisa dibilang hoki, bisa dibilang juga ada triknya. Tapi triknya itu juga nggak selalu bisa FYP gitu loh. Maksudnya kan ya kita Oh, minimal konten kita itu sesuai standar lah. Hook itu pasti harus kena. Interaksi itu harus banyak. Kayak ya. TikTok itu kayak ngasih apa ya? Kayak arisan ngasih tiba-tiba ngasih views kita. Itu juga ada kalanya kayak gitu. Makanya kan kadang ada video kita yang ngasal juga tiba-tiba FYP. Nah, itu kenapa ya? Berarti TikTok lagi mencoba naikin video itu. Kalau TikTok nggak ada yang model-model hoki gitu ya, ya susah semua kreator bisa naik gitu loh. Kadang ada kreator yang bagus banget, tapi dia nggak hoki-hoki, akunnya nggak ada yang FYP ya, akan susah juga, melempem juga gitu. Jadi Oh pasti iya. ada satu yang naik, kalau akun video-video yang lain bagus, yang lain pasti akan naik juga bang, gitu. Oh iya. Makanya kan kita ngincer FYP dan ngincer hoki itu kan, tapi kita harus bikin video semaksimal mungkin gitu. Nah, kalau kita niru konten kreator yang besar, nah untuk videonya kira-kira aman nggak Bang? Misalnya persis sama banget hook-nya, tapi videonya beda, tapi hook-nya Aman sama sih, banget, aman. aman ya? Nggak ada copyright soal skrip ya di TikTok. Oh Orang iya, kecuali kita pakai nyomot suara mereka ya. ya. Kalau untuk Aman. di live Bang minimal, nah saya kan baru mau mulai live lagi ya. Mhm. Sebelum puasa saya mulainya live di grand screen. Nah, alhamdulillah tuh selama 2 minggu traffic bagus. Nah, sesudah 2 minggu traffic hancur, jadi sampai sekarang belum mulai lagi. Nah, minimal untuk klip asli minimal berapa jam Bang? Satu dulu deh buat narik dulu biar kita juga nggak capek, biar kita bisa bikin banyak video. Yang penting ada live aja. Yang penting akun kita itu dinilai aktif aja sama TikTok.
Jadi Oh biar iya, dikasih traffic Bang. iya. Mau ada yang Minimal beli sehari berapa kali? 1 cukup sih untuk awal-awal ya. Kalau memang tahan sehari 2 kali boleh bagus. Kalau saya Oh emang nggak tahan iya, ya. iya. Jadi ya sehari sekali cukup. Mau ada yang beli atau enggak kita live aja untuk narik traffic aja Bang. Oh bagus berarti ya sehari 1 kali juga. Iya bagus. Karena kan kita tetap dinilai aktif Bang. Jadi ada aktivitas live streaming kita. Saya Oh iya, ngobrol iya, sama paham Bang. CM ya. CM itu kan orang dalam TikTok yang memang menaungi kita sebagai kreator ya. Itu Ya. kita tuh kayak saya pun meskipun omset saya gede, nggak begitu dianggap sama TikTok kalau saya nggak live. Oh iya Bang. Makanya yang diutamakan mereka itu yang live gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya live grand screen udah bahaya banget ya. Live gimana? Grand screen yang fotonya bolak-balik terus, tahu gak? Oh iya jangan. Alami aja Bang. Oh iya. Dulu kan saya awalnya live-nya gitu, nah bagus Bang, alhamdulillah sampai omset 3 digit kadang 1 minggu teh. Iya, ya namanya kan kita kadang ngakal-ngakalin ya biasanya, tapi kan namanya sistem juga selalu update. Dulu itu YouTube juga sama kayak gitu kan. YouTube itu dulu saya juga pernah bikin channel yang cuman motong-motong ceramah-ceramah ustadz itu aman, tapi yang namanya ada perubahan, ada beda Nah, kebijakan, ya iya dulu kena juga juga gitu. saya main di video Cina itu bagus banget tuh Bang, Iya, waktu iya. waktu Saya juga main sebelum. dulu video Cina, bagus. Tapi ya Oh Abang sekarang main juga ya Bang saya ya? nggak bisa. Iya. Sama berarti. Saya juga dulu sering banget pakai video Cina, nah alhamdulillah tuh bagus banget. Nah semenjak TikTok dibuka lagi, kacau. Ini karena dia kerja sama sama Tokopedia, jadi kebijakannya itu sekarang Nah lebih iya ketat. kebijakannya ya. Betul. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak Bang? Untuk hashtag sekarang penting banget apa enggak Bang? Penting sih, penting aja, penting. Kalau buat saya penting. Oh Gas. iya. Tapi jangan nge-spam ya, maksudnya yang tetap yang berhubungan dengan produk kita ya. Iya. Tanpa mengandung kata Minimal kunci. berapa Bang? Saya sih nggak pernah ngitungin ya. Kalau Pak ya 6 lah, 5 6 lah, nggak apa-apa lah. Oh cukup ya segitu ya. Sebenarnya 3 aja juga cukup. Tapi ya kalau memang bisa 4 5 ya 5 lah gitu. Yang penting berhubungan dengan produknya. Biasanya kan ada brandnya, nama brandnya, terus kemudian tipe produknya, terus kemudian kata kunci yang generalnya apa, kayak gitu. Ini pakai ini enggak ini? Enggak pakai Apa? ya, cuman musik aja ya, enggak pakai caption juga ya? Enggak, maksudnya sampul kah? Enggak caption untuk di hashtag. Oh enggak. Itu kan ngikutin yang FYP akun besar ya. Nah, mereka pada FYP Iya. kalau yang aku kayaknya belum Jangankan deh. itu, sekarang aja kayaknya di top 100 masih ada kok orang-orang yang pakai cara kayak gini dan masih bisa naik. Cuman kan kita nggak bisa berharap bertahan lama itu. Takutnya Iya. kan beberapa bulan ke depan disikat sama TikTok kan ya nyesek juga gitu. Iya, kemarin juga 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu emang ada yang FYP itu tanpa hashtag, tanpa caption. Oke. Ya udah, ada lagi? Ya minta doanya aja Bang lah. Oke, sip. Yang penting usaha ya, maksudnya apapun itu dikerjakan punya satu sampel, udah fokus aja nggak apa-apa. Yang penting nanti pelan-pelan minta terus, kan kita boleh minta 5 kali. Oh 5 iya. ditolak, 5-5-nya ditolak ya bisa minta 5 lagi gitu ya. Ya Iya. syukur-syukur kan satu diterima kan ya lumayan. Iya Bang. Ya, oke. Ya oke. Oke, next ya. Ya, Assalamualaikum Bang. Salam. Kak Ian ada nggak? Kak Ian, Cedric Shop ada nggak orangnya? Nggak ada ya? Ada kak, saya kak. Oh ada. Oke. Ya maaf. Coba itu apakah dikasih evaluasi kayaknya banyak banget. Soalnya saya baru mulai. Oke. Saya coba terus. mute dulu semuanya Iya. ya, Kak ya. Ini banyak yang unmute soalnya biar bisa fokus ya. Nanti Kakak ini lagi aja. Nyalain lagi mikrofonnya. Dari Bang Ian nih.
Oke, wah kucing nih. Dia masuk ke lifestyle ya. Masuk ke kategori lifestyle nih, kucing pet peliharaan. Halo, Kak? Oh iya, halo, iya, iya. Iya, maaf, maaf. Oke, oke. Jadi ini Ya itu fokus baru ke bikin, Mas. ini ya, hewan ya, pets Iya, ya. iya. Baru bikin. Betul, cuman saking semangatnya semua diupload, segala dipasang, diposting. Gak apa-apa, Karena ada gak yang check out apa-apa. kemarin kan. Jadi, Tapi ini ada keranjang kuningnya nggak? ada. Ini apa? Ada. Kalau yang video Jadi yang ini apa? yang mana, Mas ya? Video yang kucing ini. Ntar saya sambil lihat di HP juga kali ya, biar bisa kelihatan Itu keranjang sama, kuningnya. itu juga ada itunya apa, obat kutu ya. Oh, ada obat kutu kucing, tapi itu saya baru upload tadi. Saya ceritain tentang berbagai macam penyakit kucing ya, tapi saya pasang keranjang kuning gitu. Tapi ada kelihatan produknya nggak? Ada, kalau di itunya ada, Oke, oke, aman deh berarti. Bukan gambar kan? ada. Itu video video apa sih? Video memang Footage. dapat sampel mah. Kebetulan dapat sampel, Wah, alhamdulillah. alhamdulillah, mantap. Sip. Bikin aja udah. Iya, Oh ya, ini nih. Saya lihat nih ada 3 ya. Ada 3 produk ya. Oh, 1 sih editor template-nya. iya, Boleh, boleh, boleh. Ya, ini udah bagus sih. iya. Tadinya acak-acakan, pokoknya yang penting bisa ngupload tadinya, makanya dibawa. Ya, Kalau nggak apa-apa. sebelum-sebelumnya banyak banget segala. Sementara gitu dulu. Yang penting Iya. bisa konsisten upload dulu ya. Perbanyak video, Iya. konsisten upload dulu. Baru pelan-pelan nanti diperbaiki, Bang. Diperbaiki buat ya hooknya, penataan kameranya gitu ya. Mm-mm. Angle-angle-nya. Sementara sekarang dibiasain akunnya aktif dulu aja, biar algoritma dapat dapat ngenain akun kita dulu. Kalau akun yang memang masih baru-baru ya. Ini total video udah Iya, berapa? itu udah agak banyak. Saya semangatnya sehari bisa bikin 20, 30 segala produk. Tapi mau saya hapus-hapusin kayaknya. Yang ini, yang apa? Yang gambar ya? Iya, tetap gambar. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa sih, pelan-pelan aja. Hapusinya nggak usah Iya, langsung serentak ya. iya, iya, iya. Gitu. Terus Ya minta ini aja, minta bimbingannya terus. siap-siap. Bimbingannya dan ininya lah. Yang penting ini sih, kalau untuk TikTok itu ya, buat teman-teman semua juga ya. Udah nggak Iya. usah mikirin views, udah nggak usah mikirin omset dulu, perbanyak video dulu deh. Biar algoritma itu tahu video kita dulu deh. Minimal tahu akun kita itu bisa dipromosiin dulu deh. Gitu. Iya. Saya juga target planning itu 3 bulan, kalau nggak menghasilkan pun juga nggak masalah waktu itu targetnya. Jadi terus saya bikin konten aja waktu itu. Bodoh amat mau ada yang nonton apa enggak, tapi saya terus bikin konten. Dan Iya. kalau diperhatikan video saya di awal-awal juga jelek loh. Cuman duduk doang, ngomong, ngoceh, nggak ada footage, nggak ada apa-apa. Dan memang Hmm. emang saya desain seperti itu biar nggak memakan waktu. Biar akun saya Hmm. terbaca dulu, biar akun saya dinilai aktif dulu. Baru mulai kalau akun udah stabil, udah bagus viewsnya, dan omsetnya juga udah mulai stabil walaupun kecil, baru saya pelan-pelan mulai perbaiki stylenya dan uploadnya mulai dikurangin. Kalau dulu kan saya 10, 15 dan bahkan pernah kalau nggak salah selama seminggu lebih 20 video sehari. Iya, iya. Nah, tapi dengan cara seperti itu saya sadar omset saya mentok di sekitar 8 jutaan apa? Nggak sampai 10, nggak sampai lebih dari 10 juta sehari. Mentok di situ. Iya, wow. Nah, baru saya mulai perlahan-lahan memperbaiki angle-angle sudut-sudut tiap video. Baru saya kurangin karena kan bikin videonya agak lebih rumit kan. Nah, saya kurangin Iya, iya. uploadnya. Saya cuman 5, kadang 6, kadang 7 gitu. Tapi kan akun saya Hmm. udah jalan, udah ada penjualan, ada rutin omset. Nah, tinggal kita naikin tuh dalam tanda kutip level kita, level video kita gitu. Karena kalau saya dari awal udah ngejar langsung harus bikin bagus, ya susah. Akun masih baru, mau ngoyo kayak gimana pun, mau kerja keras kayak gimana pun juga, ya kalau nggak hoki juga belum tentu rame gitu loh. Karena sistemnya TikTok itu Hmm. kayak cross selling gitu. Jadi orang nggak minat dengan video kita yang ini, produk kita yang ini, dia bisa pakai video kita yang lain. Gitu, Bang. Oh,
Iya. Jadi misal ini obat Ya, kutu nih ya, yang ini obat kutu. Nah, dia ya, nggak siap. butuh obat kutu, tapi dia butuh obat cacingnya kucing nih. Nah, kebetulan habis Iya, nonton video abang yang ini, dia nonton video abang yang obat cacing, bisa jadi dia beli iya, yang itu. Makanya banyak video, banyak iya. varian Oke, produk itu oke. juga berperan. Satu FYP, yang lain bisa ikut keangkat. Gitu. Jadi misal satu Iya. video ini ada Wow. histori penjualan satu ini ada histori penjualan dua, satu penjualan satu, itu akun kita akan semakin cepat berkembang karena rata-rata video kita berhasil memberikan penjualan. Jadi TikTok perlahan-lahan akan naikin semua video kita. Makanya kadang saya suka banget setiap Oh, video laku satu aja itu saya udah seneng kalau baru-baru upload. Karena itu cikal iya. bakal ya meskipun 3 bulan lagi bakal akan ada penghasilan 1 atau 2 tiap harinya. Gitu. Jadi peluang untuk bisa dapat banyak yang beli itu lebih tinggi. Nah, nanti tinggal mulai belajar hook-nya, mulai belajar call to action-nya gitu sih. Belajar dari sekarang boleh, tapi jangan kelamaan untuk mikirin itu akhirnya nggak upload ya. Yang penting upload dulu, begitu akun kita siap, nah kita bisa panen tuh sama hook-hook yang bagus kayak gitu. Bukan berarti kalau sekarang mikirin hook salah ya, enggak bener. Tapi kalau kalian sanggup mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum mampu bikin konsisten upload, ya kalau mikirin itu dulu, kalau buat saya pribadi, ya sayang waktunya gitu. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ya, ini apa banyak pertanyaan tapi sambil mengamati aja deh, sambil lihat yang lain juga. Siap. Makasih Mas ya, makasih. Oke, sama-sama. Sekarang, wah ini Bang Yazid nih. Masih ada nggak nih orangnya nih, Bang Yazid? Yazid Kortuduo, YouTuber nih. Tes. Bisa. Wes. Wah, maskernya dibuka Ya. nih. Dengeran suara Aman, dengar. Mantap. Weh, langsung masuk nih, masuk ke jualan nih. Gua udah sering itu nontonin video lu sih, Bang. ah Sering banget ya. nontonin video lu. Dan gimana? Penjualan gimana? Itu Bang, kan kalau aku lihat di komen-komen itu rata-rata yang nonton bocil-bocil tuh Bang. Karena kan yang suka-suka horor, konspirasi rata-rata kan bocil semua tuh yang di TikTok. Nah, eh, kalau tiap harinya itu yang klik produk itu bisa sampai 10 sampai 15 ribu klik produknya. Cuman yang cowok paling ya 5 6 Soalnya sehari. memang target penonton lu kan masih yang lama, Bro. Jadi gini, Ya, kalau gue lihat-lihat akun lu ya, sebenarnya memang butuh waktu sih buat nyari penonton yang bener-bener orang yang baru. Gue sempat diskusi sama beberapa teman gue tentang akun lu nih ya. Nah, lu kan masih mempertahankan style percakapan berdua nih. Karena ada tambahan penontonnya juga Bang. terbiasa di situ kan. Iya. Cuman ada yang monolog juga. Nah ya, Nambah kan sehari upload 3, terus yang satu yang monolog, 2 yang percakapan kayak biasa gitu Bang. kalau monolog sama yang biasa lebih cepat mana bikinnya proses editnya? Lebih cepat yang monolog sih, soalnya nggak pakai skrip langsung ngomong aja. Nah, jadi sekarang kan kita belum tahu ya. Maksudnya yang monolog sama yang biasa itu hasil performanya lebih bagus yang mana secara penjualan ya, bukan views, bukan klik produk, tapi ya benar-benar konversi. Itu belum tahu ya, belum kelihatan ya. Iya Bang. Nah, kemarin gue pernah sempat bahas juga. Nah, kalau konten yang dialog kayak gini, ini kan bikinnya effortnya lebih susah. Dan jujur gue takutnya itu sama penonton-penonton yang lain itu malah susah untuk diterima gitu loh. Jadi orang keburu nge-skip. Ada beberapa video lu kemarin yang storytellingnya itu terlalu dramanya kepanjangan sebelum masuk ke video produk utamanya. Iya Bang. Nah, jadi di situ orang pasti akan takutnya keburu nge-skip. Yang nonton ya penonton lu doang nih. Tapi orang baru yang memang pengen belanja dan memang ada potensi dia buat beli, jadinya dia nge-skip. Tapi kalau penonton lu dengan follower segini ya pasti dia akan nontonin video lu dan memang dia suka dengan style punya lu kan. Nah, mungkin kalau gue langsung aja ya, soalnya kan gue udah sering nontonin video lu nih. Jadi Iya Bang. menurut gue sih langsung ngehook ke produknya aja dulu. Meskipun mau dipakai model monolog atau dialog nggak apa-apa.
tapi harus ngehook di produknya dulu deh, atau di sebuah masalahnya dulu. Baru jangan lama-lama langsung ke produknya. Kan kalau percakapan memang kalau gue sih susah ya. Kalau percakapan itu kan karena kan kita nungguin respon dari lawan bicara kita kan. Jadi nggak Iya. bisa langsung habis ngehook problem atau mungkin nanti langsung ngasih solusi produknya. Nah itu nge-switch-nya agak susah dan butuh waktu. Sedangkan kan detik-detik awal itu sangat krusial kan. Gitu. Mm. Jadi Kalau mungkin dieksperimen dulu. Udah lihat belum ininya akunnya Tanya Rifandi? Dia kan modelnya udah, juga dulu kan cuman kayak ngomong biasa motivasi gitu kan. mm, Nah, dia sekarang udah cuman langsung ini to the point produk gitu ya. Kayak misalnya kayak gini nih. Kalian tahu nggak sih ya, ya sesuai dengan stylenya ya kan. TWS yang ini itu bla 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 hooknya kayak gitu. Dia merubah stylenya dari yang dulu. Maksudnya style bikin videonya ya. Nah, dia langsung full sekarang to the point di produk. Dan dia terbukti sukses. Dia followernya kan 2 juta, langsung nge-switch ke affiliate, udah nggak pernah bikin kata-kata motivasi lagi, percintaan lagi nggak. Dulu kan dia kan viral banget tuh, videonya banyak di-reuploadin orang, di FB segala macam. Itu Tanya Rifandi tuh. Ntar ya, mungkin buat teman-teman juga boleh deh lihat akunnya Bang ini nih, Bang Rifan nih. Ini beliau ini keren loh. Dia akunnya itu hampir semua kategori di TikTok ada loh. Kemarin kan kita ada satu grup yang isinya top kreator semua ya. Nah ada beliau juga. Nah saya nanya-nanya juga ke beliau ini. Akunnya banyak loh. Bahas makanan ada akun satu lagi. Terus bahas fashion ada satu lagi. Bahas apa lagi ya? Mainan ada satu lagi. Nah ini elektronik ini 4. Nggak tahu deh. Ada lagi nggak kategori dia yang lain. Dan semuanya jalan. Nah, dia kan dulu kan kayak gini-gini kan. Anak pertama itu bla 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 bla. Biasanya gini 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 nih. Nah, sekarang coba langsung videonya. Tuh, langsung digas produk. Udah nggak peduli style dia yang dulu kayak gimana. Dan dia lebih cepet kan produksi videonya. Tuh, cuman gini aja udah jelasin langsung to the point hooknya produk itu apa. Nah, ini menurut menurut gua bisa dijadiin pembelajaran sih buat yang lain. Kan ya kita nggak bisa langsung menyamain selevel dia ya, soalnya kan cara ngomong dia, pembawaan dia itu udah enak banget karena ya memang kita tahu lah dia konten kreator dari tahun berapa ini di TikTok, udah pengalaman banget lah gitu. Jadi kalau untuk Yazid Kortu Duo, gue sih lihat kalau untuk soal konten gue nggak perlu banyak komen lah ya, lu udah jago. Nah tinggal penataan ini aja, poin-poin eh skrip produk lu aja deh. Penataan itu aja deh. kalau kalau gini Bang, kalau misalnya ini kan daripada kelamaan kayak gitu kan. Mm-mm. Maksudnya monolog aja gitu. Soalnya untuk bikin yang video percakapan lumayan susah sih Bang, Nah itu lumayan banyakin boleh. waktu. Jadi makanya gue kemarin mikir apa karena lo ini ya pengen nggak pengen follower lo kecewa ya karena style follower lo suka kayak gitu ya makanya lo tetap pertahanin gitu. Kalau buat gue sih lo udah punya modal berani di kamera ngomong juga sudah enak ya langsung sikat gas monolog aja biar lebih cepet bro biar lebih efisien waktunya. Oke Bang. Ya kan biar lebih efektif gak usah panjang-panjang wah gue nggak bayang wah ngetik kayak gini ganti baju aduh itu berapa lama ya waktunya buat kayak gitu tuh ganti topi segala macam udah monolog aja fokusin di produk jadi mending produknya itu lo shoot sendiri dulu jadi lu Mhm. ngomong monolog seenak lu aja seperti biasa nanti produk-produk yang di video itu disisip-sisipin Oke Bang. jadi lebih cepat secara ini. Kalau kayak gue gini kan, gue shoot video nanti editor gue yang nyisip-nyisipin tampilan-tampilan footage-nya. Jadi lebih cepat, Oke, siap. lebih efisien daripada monolog kan, wah harus ganti baju, harus ngomong lagi. Tapi sesekali boleh lah, biar follower lu juga masih nginget style lu juga nggak apa-apa. Gitu. Biasanya aku arahin ke itu ke YouTube. Soalnya banyak yang komen kan kok ganti aja, kok ganti. Nah boleh, tapi ngarahinnya di komen ya, jangan di video ya. Ya, Nanti kena pelanggaran ini ntar, pengalihan traffic ntar. tadi komen. Ya, komen masih aman sih. Kalau di video nanti kena pengalihan traffic loh. Hati-hati.
Nah, follower Oke. segini itu bisa jadi keuntungan, bisa jadi beban, bro. Hmm, Karena kita nggak sesuai tema kan. Tapi kita punya keuntungan kalau mereka ngasih engagement di video kita. ya Dan mungkin secara kebetulan, tapi kan bocil-bocil ya. Jadi ya mungkin daya belinya agak kurang. Jadi ya kita harus gas biar dapetin ya penonton-penonton lain gitu. sama sampel enak bang. Sekali ngajuin selalu diterima. Ya bener. Follower gede punya nama ngajuin sampel itu punya potensi gampang diterima sih. Karena sudah punya nama, lu di channel YouTube juga udah gede. Jadi buat dapetin sampel itu gampang sih. Jadi tinggal digas aja, tinggal tingkatin produktivitas aja sih. Udah itu aja. Nanti gue yakin sih paling 2 bulan 3 bulan lu udah mulai berasa sih hasilnya. Kalau konsisten. Amin. Amin. Oh, oke. Satu pertanyaan boleh nggak bang? Ya, Itu kemarin aku nanya berkali-kali nggak dijawab abang sih. grup ya. Kalau mau mengalihkan itu bang, mengalihkan switching followers gitu. Viewers lah. Hmm. Jadi kan bocil-bocil nih. Nah, mau dialihkan ke orang yang punya daya beli dengan iklan itu kira-kira efektif atau enggak, Bang? Bisa Pakai efektif. iklan. Kalau lu punya modal, kalau lu pakai penghasilan lu dari YouTube buat ngiklan di sini efektif. Tapi targetnya itu mungkin nggak bisa default ya, harus lu setting. Mungkin usia 25 ke atas. Dan kategorinya mungkin Oh, elektronik kan, ya mungkin teknologi, gaming tergantung produknya. Kalau kayak TWS ya mungkin ke kategori games, teknologi kayak gitu-gitu. Itu efektif untuk mendapatkan orang baru ya, yang dalam tanda kutip ya. bukan bocil yang itu harus disetting usia berapa sampai usia berapa. Contoh biasanya kalau gua dulu itu 25, 24 sampai 45-an. Di atas itu jangan. Jadi cuman 2 pilihan opsi aja. Sama interestnya itu ke gaming sama teknologi udah cukup sih gitu. Meskipun gaming kena bocil tapi kan usianya 24 ke atas. Jadi aman. Bo- Kalau misalnya orang suka gaming, kalau dia punya duit ya pasti beli juga. Karena gue coba pernah ngiklan usia 18 sampai 24 laku loh TWS ini nih. Malah lebih laris loh dibandingin ngiklan yang usia 24 ke atas. Ya karena kan mungkin dia nabung ya, punya duit nabung beli gitu. Jadi Aku kalau lu ngiklan punya sih tiap modal, hari. punya duit, nggak apa-apa ngiklan. Karena kan lu udah ada income dari sumber lain kan, nggak masalah. Oke, Bang. Iklan tiap hari itu. Iklan purchase yang 30.000 setiap hari. Boleh. Itu untuk nambah ini aja sih. Untuk apa ya, nargeting. Karena kan lu punya beban 400.000 follower dan mungkin ada banyak bocil di situ kan. Nggak masalah. Iya, Better Bang. itu. Atau kalau nggak video views juga nggak apa-apa sih. Biar narik penonton-penonton yang sesuai umur aja gitu. Soalnya kan laku nggak iklan 30.000 itu? Laku, Bang. Oh Soalnya ya kan udah. ngambil yang lumayan mahal. Jadi satu atau dua Aman. penjualan udah nutup. Oke, sip. Sip. Lanjutin aja. Oke, Bang. Konsistenin aja. Oke. Ada Siap, lagi? Bang. Ah, udah cukup. Yang lain lagi. Ya, sampai ketemu next ya. Oke, Oke. Bang. Kita selanjutnya Alvarista Gusti. Ada orangnya nggak? Natrasop. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Skip ya. Ada nggak nih? Skip dulu ya. Marisa baru gabung ya? Marisa Monsel ya? Oke deh, kita itu dulu deh. Tadi nyampe Alvarisa belum ada ya. Kita ke Kak Marisa dulu ya. Oke, ini kayaknya mau jualan HP nih ya Kak ya dari namanya. Iya, iya. Gimana?
Halo? Ini yang punya namanya siapa ya, Kak ya? Marisa Monsel nih. Marisa Simonsel. Bisa open mic nggak, Kak? yang agak kencang. Tadi siapa ya yang chat tadi ya? Halo Mas, Halo, halo. kirain di teks. Iya, saya Marisa Simonsel. Oke, sip. Siap, siap. Gimana, Kak? Ini berarti Eh, jualannya HP ya, rencana? Atau iya, case? rencananya handphone sih. Oke. Fokusnya Handphone di itu handphone. Kakak berarti nanti mau live ya? Iya, kalau selama ini saya udah live sih, Mhm. hampir rata-rata penjualan dari live. Oke, iya 100% memang. dari live. Ya, karena susah Heeh. jualan lewat VT, Kak. Dari VT-nya memang masih PR banget nih, belum Enggak, ada. kayaknya Gitu. berat. Jualan lewat VT sekelas kayak Andriadi dan lain segalanya pun berat dia jualan lewat VT. Kecuali ya memang HP-HP yang murah ya, 1 juta ke bawah ya. Iya, makanya kalau dari GMV live streaming sih alhamdulillah lumayan. Cuma Oke, karena dari VT kan agak PR, makanya di VT ada nyampur upload casing juga, power bank nggak buat apa-apa. yang perintilan teman-temannya si gadget sih gitu, Masih Mas. nyambung. Nah, kalau kemarin sharing-sharing dari Bang Sefriko ya, tahu kan Bang Sefriko ya? Ya, Nah, VT-nya itu tujuannya untuk ngeramein live streamingnya. Jadi mereka itu yang di atas-atas di top-top itu nggak pernah bikin VT untuk berharap terjual sih. Mereka bikin VT ya. itu tujuannya untuk ngeramein di live streamingnya. Karena ya mereka bisa bersaing, bisa dapat GMV gede, bisa dapat omset gede karena ya dari penjualan live-nya itu. Karena dapat banyak voucher gitu-gitu ya. Dapat banyak harga lebih murah. Dan memang kan jualannya mahal-mahal, nggak mungkin lewat VT sih. Gitu. Betul. Nggak masalah kalau untuk VT-nya dilanjut jual case juga masih nyambung sih, nggak apa-apa. Case juga lebih murah. Ini kena ini ya suara ya dibisukan ya. Iya, yang musik-musik. Ya. Ampun. Nah, kelemahannya di situ tuh. Soalnya case kan enak kan bikin kontennya kita bisa pakai musik-musik viral, tapi kelemahannya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa banyak banget yang bermasalah juga tuh. Video saya juga banyak tuh yang musiknya yang ini ke Mm-mm. ke dibisukan jadinya. Makanya kan Iya, akhir-akhir ini saya nggak pernah pakai musik lagi. Waduh, capek soalnya kan sia-sia kita. iya betul, Mas. Nggak apa-apa sih Kak, mau mau tinggal diteruskan aja. Kan sudah punya traffic dari live kan, jadi harusnya Mm-mm. orang-orang yang pernah beli, pernah mampir ke live-nya Kak Marisa lebih trust juga sih beli kalau misalnya Kakak mau lagi bikin video untuk casing atau TWS gitu. Oke, siap. Thank you insight-nya, Mas. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Eh, enggak sih, cuma akhir-akhir ini sejak, nah apa ya kemarin itu, eh kemarin sempat kena violation re-upload produk katanya, re-upload konten, tapi itu Mhm. nggak re-upload. Terus Isa udah banding kan, Hmm. di-approve sih bandingnya, cuma VT-nya mentok itu 26, 69, sedih banget lagi ngeliatnya. Kadang emang ngefek sih. Saya pernah ngerasain juga habis kena pelanggaran gitu video itu langsung drop. Tapi ya kadang nggak ngefek juga gitu loh. Mm-mm. Jadi itu juga nggak jelas sih. Memang lagi banyak perubahan TikToknya. Iya, Kayak akhirnya saya pelanggaran bikin. itu kayak jadi udah langganan gitu sekarang. Karena Masnya bikin akun baru Hipopedia kan, yang ke Heeh, home living kan. Saya ya. ikut-ikutan juga tuh bikin home living. Dari followers 0, dari VT di situ memang ada yang check out loh. Di situ belum pernah live, ada yang check out malah. Iya, iya. Soalnya kadang produk itu memang menentukan. Kalau memang produknya laris, kadang kita bikin video kayak gimana pun juga kadang ada aja yang nyantol gitu. Iya, bener sih. Ya, apalagi kalau FYP, wah itu menggila kalau kategori home living itu. Kalau kalau yang ini, kalau misalnya ada yang FYP ya, karena kan Iya, semua orang butuh betul produk-produknya. betul. Kalau HP kan segmented kan, kita nggak bisa Iya, berharap benar. FYP yang gimana-gimana gitu. Kalau Oh, oh. elektronik itu, gitu. Oke, siap-siap. Oke, Oke, thank you ya Mas. ya sama-sama. Iya dari Mas Firman ya, ada pertanyaan
Simple ya, saya jawablah langsung aja karena kebetulan kebaca. CapCut nggak aman ya, CapCut tetap nggak aman. Nggak ada yang aman sekarang. Mau dari TikTok pun juga kadang nggak aman sekarang. Tiba-tiba bisa ini. Nelson Cut tadi itu mana ya? Nelson Cut udah belum ya Nelson Cut? Nelson Cut. Kayaknya belum kan? Masih terakhir Bang Yazid tadi. Dari ke Alvarista udah ada orangnya belum nih? Alvarista Gusti Gilang, Natra Shop. Kalau nggak ada saya lewatin ya. Saya lewatin dulu ya. Sekarang ke Kak Ruri nih. Halo, Ya, ini Kak siapa nih? ya halo Mas Ya, Ruri. oke, sip. Ya, Kategori apa ini Kak masuknya? Elektronik rumah tangga. kebetulan yang ada di rumah itu sih, aku kan nggak pernah beli juga. Oke, Maksudnya yang ada di rumah apa ya udah aku videoin aja pokoknya yang berbau ya elektronik ya pokoknya yang ada ya nggak apa-apa Kak. listriknya, lampunya aku masukin aja deh ke situ. Oke, sip. Berarti ini kayaknya lebih ke elektronik tapi home living ya, karena barang-barang di rumah ya. Ada Tapi speaker, mikrofon, lebih banyak di situ ya. soalnya aku yang punyanya itu sih baru itu. Ya, tapi Baru pengennya ada gambarannya mau kemana nanti Kak? oh itu berarti beda ya Mas ya antara home living kayak blender sama nanti Beda. Beda. Dia elektronik juga sih, tapi kadang tergantung sellernya memasukkan produk itu ke kategori yang mana gitu. Nah, ini alat cukur yang Wowon ini sama alat cukur yang Encen itu, yang Encen itu ini nih, yang barangnya ini nih. Dia masuknya ke beauty. Makanya omset saya gede di sini, nggak masuk ke kategori elektronik, masuknya ke beauty ini. Nah, Oh gitu. Kakak kan punya ini nih ya, Wowon, ini tuh laris loh sebenarnya Kak. Bener, iya benar Jadi, kalau lihat. diperbanyak aja nih. Nah, tinggal Kakak nanti mau mengarah kemana nih? Maunya ke elektronik aja atau lebih ke home living? Nah, nanti porsinya digedein, buat minta sampelnya ke yang home living gitu. Jadi harus mulai dipikirkan kira-kira nanti mau kemana nih? Atau mungkin Kakak, wah bebas aja yang penting lakulah gitu. Kalau gitu mah ya digas aja dulu semuanya, nggak apa-apa. Masih nyambung sih mereka-mereka ini, masih nyambung. Meskipun dua kategori yang hampir berbeda, tapi masih nyambung. Nah, mikrofon ini juga bisa enak loh. Kalau kan Kakak punya mikrofon ini ya, di pinggir jalan, lagi makan di mana, udah ngonten aja Kak. Seorang 1 menit doang, kan? Itu Iya saya sih. dulu kan kalau dicek video saya itu hampir 200-300 sendiri tuh mikrofon doang tuh. Jadi tiap lagi di luar gitu ya, wah langsung udah tes mic, ya pura-pura ngetes gitu ya, ngetes kebisingan. Lakunya banyak, termasuk bisa ngangkat omset saya juga. Dan dari situ saya bisa minta sampel-sampel produk-produk yang lain Kak. Gitu. Iya. Tapi namanya udah Hero Elektronik ya, berarti ya udah langsung elektronik lah ya. Aku gituin sih anak main kasih hero elektronik karena kan sebelumnya ini bukan akun untuk affiliate ya, akun kayak akun pribadi gitu kan. Oke. Terus daftar affiliate, terus yang konten-konten yang dulu aku private semua kayak gitu. Ya, boleh, bisa. Tapi ya nggak perlu di private sih Kak. Buat personal branding juga boleh. Maksudnya. Jadi kalau akun pribadi dan kalau misalnya Kakak udah cukup pede tampil di depan kamera, ya sambil dibikin-bikin story juga nggak masalah gitu. Jadi orang mungkin bisa suka dan ngikutin Kakak dan ya bisa gampang gitu deal-dealan sama brand nantinya. Gitu. Berarti memang ini ya Mas ya lebih baik ini ya aku kategoriin ya mulai dari sekarang aku elektronik yang home living atau kah yang kayak jualan tripod terus Tripod itu mikrofon. termasuk elektronik sih. Dua-duanya dijalanin bareng dulu nggak apa-apa sih Kak. Masih nyambung itu. Masih bisa kok jalan. Cuman nanti mungkin berharap untuk masuk top 100 agak susah. Karena kepecah omsetnya. Oh. Karena omsetnya tuh jadi dua. Nanti kalau misalnya dua-duanya omsetnya bagus, itu bisa muncul di dua tempat. Kayak yang detektif gadget itu, dia muncul di beauty sama muncul di elektronik tuh. Karena dia itu lagi rame banget yang Encen ini nih, alat cukur yang ini nih.
Jadi dia di Oke. beauty ada, dia top berapa gitu ya. Di elektronik juga dia ada top berapa. Jadi omsetnya kepecah gitu. Berarti Secara itu omset ada total juga gede ya. banget dia. Iya Cuman toh. karena kepecah makanya kalau dilihat di ranking ya dia agak di bawah-bawah karena ya tahan 2 tempat gitu Kak. Nggak apa-apa sih, yang penting kan kita omset ya. Untuk top 100 mah urusan belakang nggak sih? Iya sih, iya. Berarti memang ini ya Mas yang ngefek ke ini ya, kayak tadi kan Mas Indra bilang yang apa tuh, alat cukur tadi kan memang terlaris ya. Memang kalau jualan barang yang terlaris itu cepet ya daripada yang Iya, karena sistemnya itu kan dia itu kayak ngegulung gitu loh, Kak. Jadi sistemnya itu ada satu akun, ada satu video laris. Nanti akun kita itu makin banyak penjual, makin banyak penjual. Nah, nanti video kita itu akun kita itu akan semakin berkembang gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Makanya ketika penjualan saya masih sedikit, ya saya nggak bisa berharap langsung gede. Bisa gede kalau FYP, tapi habis FYP langsung nyungsep lagi gitu. Jadi kayak oh, kita itu kayak main game ada level-levelnya di TikTok ini. Ini yang saya rasakan ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba bikin akun terus langsung bisa stabil ada di top 100 gitu. Jarang ada. Biasanya yang masuk top 100 karena dia FYP akun baru, nanti pas FYP-nya hilang, dia mulai lagi nih ke level semula. Jadi mulai merangkak lagi, merintis. Nanti makin lama itu omset kita itu akan bisa stabil. Jadi barang apapun asal itu laku, itu bagus buat akun kita. Ya anggap aja kalau orang lamar kerja, ini portofolionya gitu loh. Apa yang udah dikerjakan gitu loh. berarti harus ini ya Mas ya, riset produk terlaris ya dari top Betul. kreator. Iya, kalau memang udah punya ini kan punya Mixio T9 ya. Ini termasuk terlaris juga. Wowon ini laku juga barangnya. Terus Advance ini juga laku sih. Advance ini juga laku. Teko ini saya belum pernah tahu. Kok laku Mas, lumayan udah dapat 1 lur. Laku ya? Nah, itu bisa digasin tuh. Yang harga 60 ribuan gitu cepet banget sih. Nah, bener. Nah, ini Mixio ini kan. Ini asal sering aja bisa ini, Mbak. Oh, oke. Nah, kayak konten-konten kayak gini, karena kan ini mungkin belum kebentuk ya, maksudnya masih ada beberapa barang. Nah, kalau kayak gini nih kayaknya butuh lampu sih untuk kontennya, karena terlalu gelap. Di kamar mandi soalnya kan buat tes Ya, air. harus bawa lampu yang portable. Oke. Atau kalau buat ngetes air mah pakai gelas aja, gelas yang bening itu. Oh Bisa iya. itu. Celupin aja kan tetap bisa kena cahaya kan tetap terang kan, tapi tetap menunjukkan itu air. Iya. Ini juga alat pijat ini kan laku juga ini alat pijat yang ini. Iya benar tuh udah laku juga. Pokoknya yang harga 100 ribuan apalagi 100 ribuan ke bawah itu lebih cepat. Nah, difokusin itu aja. Jadi kalau kayak gini misal ini kurang laku ya nggak usah dulu, difokusin yang laku-laku dulu. Biar ngegulung di situ nanti lama-lama. Gitu. Iya. Tapi ada yang bilang kan ngikutin apa itu ya affiliate kayak Mas Indra kayak yang lain juga itu katanya kita harus stok paling nggak itu punya video itu 1000 kayak gitu. Itu bisa menghasilkan omset lebih ini ya. Berarti sistem kalkulasi juga ya. Quantity. Ya, karena kita nggak bisa menjamin video kita bagus soalnya. Kalau Mas Adli Hibatul, dia kan videonya bagus-bagus, scriptingnya jago banget. Jadi dia mau upload sehari satu, ya 2 hari sekali gitu ya, tetap omsetnya gede. Karena memang sekalinya dia FYP ngegulung ke konten-konten yang lain, kan konten-konten yang memang bagus, ya aman. Masalahnya kan kalau kayak saya, kadang nggak pernah pakai skrip malah, ya saya ngejarnya kuantitas saja daripada saya buang waktu mikirin skrip, gitu sih. Dan memang bisa dirasakan juga ketika kita udah 1000 video itu benar kayak Mas Berto kan, Mas Berto 2000 video dia udah, saya udah masih 1600 nih, mau ngejar ke 2000 juga berat. Iya sih memang sehari upload 5 aja aku udah waduh. Ya. Iya, kalau konten home living enak karena kita nggak ngebahas spesifikasi kan, tisu apa spesifikasinya. Tapi iklan tuh ngefek sih Mas, aku nyoba ngiklan itu juga ya, ngefek. Tapi ya kan, kedepannya tetap kita saya nggak pernah menyarankan itu soalnya gini Mbak, biasanya orang yang iklan akan berharap laku, padahal kan belum tentu kan. Iya. Akhirnya dia nanti akan putus asa karena hasilnya nggak kelihatan gitu loh. Dia udah keluar duit, terus merasa ini bukan tempatnya,
Padahal ya memang usahanya masih belum maksimal gitu. Padahal prosesnya juga masih jalan gitu. Makanya saya nggak pernah ngerekomendasiin ngiklan pakai duit sendiri. Buat yang punya banyak duitnya nggak apa-apa ngiklan. Cuman nggak boleh berharap laku ya. Kita cuman proses untuk ningkatin akun aja gitu. Iya, oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Sarannya aja sih Mas, ini gimana berarti? Sarannya paling perbaiki pencahayaan ya Mbak ya. Kontennya paling ya karena kan ini kamar mandi ya. Kalau ini kan udah oke ya, terang ya. Terus perbanyak aja kontennya. Yang paling gampang itu konten mikrofon udah. Nggak usah ngomong macem-macem di pinggir jalan atau mungkin lagi di luar atau mungkin pas lagi hujan dibanyakin aja. Saya rasa kalau misalnya sehari 5 sampai 10 video itu bisa dan gampang banget kok. Iya Kayak ini sih Mas, juga baru mulai 11 hari sih. ini cepet-cepetan aja udah bikin video 1 menit aja udah. Jadi tinggal hooknya aja yang di macem-macemin. Openingnya aja yang diganti-ganti kata-katanya. Jadi kita nggak usah dibikin pusing, bikin video yang gimana-gimana, skripnya yang gimana-gimana nggak usah. Yang penting hook aja deh. Perbanyak dulu videonya, nanti lama-lama akan ngegulung kok omsetnya. Dan musik jangan ini ya Mas, jangan diandelin musik ya, karena kan musik takutnya Ya, kayak tadi gitu. resiko saya masih males nih musik-musik nih sekarang. Banyak loh yang kemarin yang ini kena. Apalagi kalau sukanya sama musik satu itu doang. Habis tuh kayak Ken Kona itu aduh hampir 80% videonya pakai musik yang estetik. Dari siapa itu? Itu kena semua dia, dibisukan semua tuh. Padahal dari TikTok ya. Padahal dari TikTok, tapi kan itu dari pihak lain. Cuman udah berhenti kerja sama, jadi udah nggak boleh lagi gitu. Kecuali yang dari official TikTok ya, itu insya Allah aman sih. Berarti suara kita yang dubbing juga ikutan hilang ya berarti. Ikutan hilang masalahnya. Sayang banget. Ya sih, mending tanpa musik. Iya. Oke. Gitu. Ya. Oke. Oke Mas Indra. Oke, Ya makasih banyak ya. Gasin ya yang banyak videonya. Oke, next ya. Sekarang Kak Ruslan, ada orangnya nggak ya? Ruslan apa Rusia nih? Ruslan ya? Ada orangnya nggak? Ini sampai jam 10 ya teman-teman ya. Nanti kita di next aja ya yang belum kebagian di bedah. Kayaknya banyak banget nih. Kayak takutnya nggak keburu sih kayaknya. Oke, siap Bang. Ini Bang Ruslan ya? Atau siapa nih? Backsound lagu tanpa copyright yang aman di mana? Susah Mas Arman. Sekarang saya mending nggak pakai dulu deh untuk menjaga karena lagi sensitif banget, aturannya juga masih belum stabil. Bang Ruslan nggak ada ya? Saya next ya, Bang Samsul ada nggak? Samsul Arifin? Ada Mas, ada. Ada ya? Oke, siap. Oke, wah followernya udah banyak nih. Alhamdulillah. Mantap. Itu ini bukan jualan follower. apa nih Mas? Kategori anak-anak ya? Awalnya buku Mas, awalnya kan buku. Alhamdulillah kan karena buku itu dapat free sampel berapa tuh ya, adalah 3 kalau nggak salah. Terus mikir-mikir kan, buku itu kan termasuk ini ya, orang Indonesia itu kan nggak suka baca buku. Jadi sempat mikir kan, coba palu gada ending-endingnya Mas. Makanya ada elektronik, pokoknya yang ada di rumah lah. Ada elektronik, ada terus sekarang ini lagi fokus ini karena kemarin kan ada lihat nih yang apa VIP Kohen tuh ada ibu-ibu yang home living dia yang barangnya habis 1 bulan. Dia langsung jadi top 100 dia itu kemarin live Kohen kan. Jadinya tadi baru kami nge-stok video 30 lebih ke minimarket tadi untuk ini untuk selanjutnya gitu. Jadi mau ke apa nih, home living berarti ya? Iya Mas, cuman kan buku ada juga, terus mainan anak juga ada. Rencana Palu Gada gimana Mas kira-kira? Sebenarnya nggak ada larangan, tapi susah banget buat kita untuk cross selling. Artinya ya orang nggak suka dengan barang kita yang ini mungkin bisa suka dengan kategori yang lain atau udah beli barang kita yang ini besok beli barang kita yang lain. Dan secara algoritma TikTok itu kan ngebaca keranjang kuning kita. Ya.
Nah, traffic untuk keranjang kuning itu berdasarkan apa yang barang kita gitu loh. Jadi video-video kita akan disebarkan ke orang-orang yang memang suka dengan kategori tersebut. Nah, kalau kita personal branding kita kurang kuat, nah kita nggak bisa bandingin sama kayak Cohen ataupun Mas Berto, karena mereka personal brandingnya kuat. Jadi ketika mereka posting video, ya mungkin salah satu dari follower mereka itu mau beli gitu loh, tertarik dan mau beli, padahal nggak sesuai dengan kategori yang dia suka. Nah, video itu akan bantu ngangkat karena udah ada penjualan. Masalahnya kalau kita bukan siapa-siapa dan belum dikenal, itu yang repot. Nah, kenapa kok satu kategori itu selalu direkomendasikan? Karena ya biar kita itu sama algoritma itu udah lempeng dulu gitu. Algoritmanya udah merekomendasikan ke orang yang pas dulu. Biar kita fokusnya bisa mikirin konten. Fokus di konten, fokus di riset, produk dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya secara algoritma aja kita masih penontonnya berantakan, needs-nya itu masih kacau, nah kita harus mikirin lagi itu gimana nih orang yang tertarik ini harus suka yang ini, kayak gitu-gitu sih. Cuman kalau untuk masalah penjajakan, pengen tahu pasnya di mana, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah sih, namanya juga eksperimen kan. Cuman kan kadang kan kita pengen cepet dan tidaknya gitu loh. Pengen Iya. segera jalan ketemu jalannya dulu atau kita pengen ya muter-muter dulu, pengen lihat-lihat gitu. Nah, Nggak ada yang salah, saya pun juga pengen rasanya kayak tertarik kayak yang lain-lain itu lintas kategori. Tapi daripada gitu apa nggak saya mending bikin satu akun baru gitu loh. Masih agak takut ah, untuk di situ. Karena kan ini saya lagi masa di atas-atasnya gitu loh. Dan ya. bisa jadi besok turun, lusa turun gitu loh. Jadi saya lebih berhati-hati untuk tetap stay di satu kategori. Baru nanti saya Hmm. coba-coba eksperimen kalau memang ya lebih ada waktu luang dan udah mau ngambil resikonya gitu. Oh, Gitu. berarti bagusnya gimana Mas Hendra? Kan gini, rencana saya kan gini, awalnya kemarin udah nanya juga sama Bang Nio kan. Hmm, Kata Bang Nio kan, kalau Bang Nio katanya hajar aja semuanya katanya. Tapi hmm, sempat saya mikir kan, apakah yang kayak gini kan udah terlanjur namanya nih pecinta ilmu nih. hmm. Rencananya yang ini memang fokus buku. Nanti di akun yang satu lagi yang home living. Terus akun satu lagi yang elektronik rencananya. Karena alhamdulillah kan udah pernah saya coba nih. Hmm. Kan yang seperti Mas juga kan, Mas Hendra juga yang intinya kuantitas sama kata Mas Berto pun kan kuantitas. Alhamdulillah sekarang ini udah sebulan terakhir ini kan saya tanpa skrip tuh memang satu video tuh selesai 2 menit lah paling. Intinya 7 video tuh 1 jam dengan editnya. Jadi kan masih banyak waktunya tuh. Oke, Jadi sempat mikir kayak gitu. Gimana menurut boleh. Mas Hendra? Saya setuju. Ini style-style saya juga di YouTube ya. Nah, Ada waktu luang gas bikin baru, ada waktu luang lagi gas bikin baru. Akhirnya ya, banyak dan jalan semua. Selama nah, masnya nggak ada kendala soal waktu, nah, nggak masalah. Gas aja. uh, Kalau akun ini mau dijadikan eksperimen, ya nggak masalah, nggak ada yang salah. oh gitu. Ya, kalau mau dijadikan eksperimen, nggak ada yang salah. Namanya juga kita lagi proses, tapi pastikan ada satu akun yang memang kita seriusin dan memang kita mau bangun, Oh, gitu. oh, berarti kayak ini, berarti kesimpulan yang Apin dapat nih Mas ya, berarti ini anggap eksperimen. Nanti yang akun satu lagi yang ada keranjang kuning, Apin fokus di home living kayak itu. Betul, boleh kayak gitu. Jadi saya nggak pernah membatasi orang buat eksperimen ya. Maksudnya kan saya sendiri juga tahu kadang itu kita nggak pernah terduga juga sesuatu yang kita nggak pernah nyangka kita bisa sukses di sana gitu loh. Sama kayak di TikTok ini kan saya juga dulu karena ngeliat Mas Timon Adioso main TikTok saya jadi kepengen tapi saya nggak sanggup live lama-lama. Ternyata ada affiliate saya pelajarin dan udah saya bikin aja gitu. Ternyata menghasilkan dan gede. Iya Cuman ya benar. nggak setengah-setengah. Saya tetap belajarnya juga maksimal, semua buku saya baca dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak Hmm, masalah kalau mau eksperimen di akun ini, mau campur-campur, tapi kita juga jangan berharap langsung naik ya. iya Soalnya iya. kalau ada video satu yang FYP di konten campur-campur, Mm. masnya nanti kalau FYP itu hilang, nggak akan nular ke yang lain karena beda kategori. Itu salah satu kelemahannya. Contoh, Oh, Bang Neo kapan hari rame topi udeng, iya benar. rame banget, sehari omsetnya udah berapa, bahkan sempet top 1 atau top berapa itu. Terus Oke. habis itu ketika nggak FYP, karena mungkin campur-campur, turun nggak?
turunnya jauh banget. Iya sih. Iya, Nah, iya. begitu ada yang FYP lagi, dia naik. Nah, Oh, dari hasil diskusi kita kayak Detektif Gadget, Mas Berto dan lain sebagainya. Kenapa Mas Berto sekarang lagi fokus 1000 varian produk? Karena dia itu pengen meskipun nggak FYP tetap stabil. Karena dia udah ngerasain kan begitu FYP atau barangnya habis atau gimana, kelemparnya lumayan turunnya. oh, Nah, itu salah satu konten campur-campur. Dan Mas Berto sendiri kan juga merasakan dampaknya pas konten dia campur-campur kan. Jadi omsetnya itu kayak makin gak stabil dan berantakan gitu loh. Nah, itu oh. salah satu kelemahan konten campur-campur ya. Itu kelemahannya Ah, kalau ada FYP, naik-naik. Tapi video yang lain nggak akan bisa nular. Kalau oh, I kita see. satu kategori, itu bisa nular ke video yang lain. Nah, Hmm, ketika nular video yang lain, ini FYP-nya berhenti, video yang lain naik. Nah, itu yang kita cari tuh. Saya sendiri juga nyari gitu. Tanpa ada yang FYP banget, omset itu bisa stabil gitu. Itu yang tujuan kita, biar kita itu bisa eskalasi gitu loh Mas. Bisa perkiraan, omset kita itu hariannya segini. Nggak cuman berharap FYP gitu doang. Tanpa FYP oh, pun kalau bisa kita laku. Nah, kelemahannya konten yang campur-campur ya di situ. Nggak bisa betul. ngegulung video-video yang lain karena ya memang beda kategori. Ya orang habis baca buku anak tiba-tiba dikasih mungkin tisu atau apa gitu ya. Ah, Gitu. Itu sih. oh, I Ini see. buat teman-teman juga ya. Mungkin kan teman-teman juga masih banyak yang galau nih. Mau bikin konten apa, kontennya campur-campur. Nah ini mungkin juga buat masukan buat teman-teman semua nih. Gitu. Oh, ada pertanyaan Mas, ada pertanyaan. Hmm? Ini kalau kan ini Apin nyambung ini kalau nggak salah nih sama apa yang shop itu kalau nggak salah. Jadi kalau Pin lepas ini misalnya kan dia udah 6.000 lebih nih. Apin lepas dia cuma Pin masukin akun baru yang pakai KTP itu Mas. Boleh nggak, bisa nggak kayak gitu? Biar dia Saya bisa belum langsung nyoba sih. keranjang kuning. Hah? Jadinya akun seller kan ya? Akun seller ini kayaknya. Yang pakai KTP itu akun seller nggak namanya? Akun Iya seller. Mas. Akun seller Ah, sama akun pemasaran. Akun pemasaran tapi kan nggak bisa. iya akun seller berarti ini. Berarti ini Apin lepas gimana caranya Mas? Apin lepas dia biar berdiri sendiri dia. Jadi Nah, yang akun seller tuh pakai akun baru. jujur saya belum pernah ngelepas ya. Tapi Oh, kalau kata dari teman-teman, ketika dilepas dia jadi akun kreator karena posisinya Mas udah 6.000 follower. ya. Nah, terus kalau ada pelanggaran, nah itu katanya nyangkut kalau versi Mas Berto. Jadi hilang keranjang kuning kita. Oh, Kalau ada pelanggarannya yang pelanggaran, minimal tapi 8 kalau poin. nggak ada, katanya sih aman, langsung berubah jadi akun kreator, katanya ya. Karena saya sendiri pun nggak pernah ngelepas. Oh, gitu. Informasi yang saya dapat dari teman-teman kayak gitu. Jadi akun kreator karena udah sesuai dengan syarat ya, followernya dapat kena. Itu nggak enaknya kalau kita daftar jadi akun seller. Ada resiko kena pelanggaran, nyangkut lah kita udah di situ. Gitu. Hmm. Makanya paling enak ya mending akun kreator. Nggak Oh, ada berarti buat ketergantungan dengan KTP dan lain sebagainya. berarti buat akun barunya akun kreator aja berarti Mas ya. Betul, tapi kan perjuangannya ngejar 1000 follower itu, Mas. Ada dapat insight sih dari Kohen, dari Bang Neo, dari Mas Berto juga disuruhnya iklanin aja 100.000 untuk nambah follower katanya. Nggak bisa. Biasanya sampai itu Ya, 1.000 kalau punya katanya. modal nggak masalah. It's okay. Oh, I Tapi buat see. Oke. teman-teman yang pemula lain kan pasti masalah itu. Oh, 100 iya ribu iya kan, iya wah iya. belum mulai udah keluar duit gitu. Nggak masalah. Kalau bisa pakai cara itu Oh, nggak masalah. Ya ada oh, duit, I ada see. iklan, beres lah. Kalau untuk follower doang itu cepet kok, di TikTok itu cepet banget follower itu sebenarnya. Oke, oke, Diiklanin, oke. apalagi video yang lagi viral diiklanin, wah cepet banget tuh follower. Oh, berarti memang yang tips dan trik ya Mas ya. Berarti kalau misalnya nggak pin buat akun baru nih, anggap Ya, untuk home living, ya pin trik ngasih dan tips trik. tips dulu aja, Ah. nggak usah jualan malah nggak ada followernya nanti. Tips dan trik Oh, I aja, see. kalau mau diiklanin gas. Oh, Buat oke, kejar oke, 1000 oke. follower ya, 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 ya. Oke, oke, gitu. oke. Oke, thank Ini you buat Mas. tips buat teman-teman yang lain juga nih, buat yang mau ngejar itu ya. Oke, oke, thank you Mas. Oke. Barakallah. Oke, next Barakallah ya, thank Mas. you Mas. Ya, jazakallah khair. Kak Septia Handayani ada nggak? Halo Kak, iya. Ada ya, oke.
300. Ini akun apa Kak? Berarti Kak akun seller. Iya, aku mulai dari 88 follower Oke. dari belum ada sebulan sih. Oh ya Hamin ya. 2 Lebaran waktu itu lihat YouTube-nya Mas Hendra terus langsung langsung jadi akunya Sip sip. lewat tutorialnya dari Mas Hendra. Oke oke, berarti akun seller kategori beauty ya. Iya. Heeh. Ini produk yang ada atau beli sampel, Kak? Ini produk yang ada sih yang aku punya karena kebanyakan kan emang aku suka apa skincare Oke gitu. oke. Terus ya udahlah yang ada banyak itu akhirnya aku bikin itu dan udah ada yang FYP udah pecah telur alhamdulillah. Ini ya, yang ini ya, lipstick ini ya. Iya yang itu banyak banget setiap hari ada yang check out. Cuman Wah, alhamdulillah masih berarti. itu doang sama satunya tuh cuma 2 produk masih masih 2 produk yang laku. Cuman udah lumayan 137 lebih yang udah laku. Ini nggak dibikin terus aja, Mbak? Maksudnya? Videonya. Kalau yang pas lagi FYP kan kita gencarin bikin video untuk produk yang sama. Oh gitu. Itu kemarin sih udah sempat aku bikin Udah beberapa habis ya video sih Mas FYP-nya. yang itu. Iya, udah aku bikin beberapa Sekarang tapi beberapa udah lumayan banyak yang check out nggak? Masih lumayan ada udah nggak 100 harian? harian sih setiap hari pasti ada Wah, gara-gara mantap. itu FYP terus cuman Nah, komisinya ya kecil cuman yang ya nggak lumayan apa-apa. alhamdulillah kan biar Itu nambah lama-lama traffic ke ngegulung aku. nanti. Nanti lama-lama dia ngegulung. Nah, Iya, itulah cuman salah satu followernya kenapa masih kadang kita kalau ada FYP itu menguntungkan banget karena yang video FYP itu bisa nyumbangin terus penjualan meskipun nggak langsung nggak nanjak seperti dulu kan. Nah, iya, saran padahal saya itu yang ini bikin video yang sama ini aja. Terus oh ini kan gitu berarti ini ya, wah pengen nyoba, thanks rekomendasinya kan ada tuh 2 hari yang lalu bikin video dibalas pakai bikin video, Mbak. oh gitu. Ya, Heeh, ya kan heeh, ada heeh. dari Kanaka ya ini bisa nggak ya saya klik di sini? Iya, Nah ini nih. iya. Nah ini nih. Ini ada beberapa. Nah ini dari Kanaka ini ya. Nah ini balas bikin video aja meskipun udah dibalesin komen kayak gini nggak apa-apa nih. Balas pakai bikin video. Oh gitu ya. Ini kenapa di saya nggak muncul komenan Mbak ya? Munculnya malah Iya. apa belum belum dibalas tulisannya di sini. Nah Itu kayak padahal gini balas bikin yang video. penontonnya yang banyak tuh malah yang ini yang bikin videonya tuh ala kadarnya langsung dari kamera TikToknya jadi nggak pakai edit Iya malah nggak malah apa-apa. nggak sengaja. Kadang Iya. memang kayak gitu. TikTok suka video yang langsung dari aplikasinya. Oh gitu. Iya iya. Nah, kayak gini please pilih warna yang bagus buat warna kulit gelap. Nah, ini meskipun Mbak nggak jawab videonya ya bilang aja untuk warna-warna yang lain belum ada ya, tapi saya sukanya yang ini nggak apa-apa. Ya mau itu video nggak guna apa berguna, tapi kan kita aktif membalasin Heeh, komentar-komentar. heeh. Nih, kok murah banget Terus ya? Mas ini Balesin pakai video aja, gimana? Mbak. Mumpung lagi lakunya Oh ini gitu. iya iya. Sayangnya lagi rame yang itu. Tiap hari itu dong aku lihat itu Nah, yang iya kejual. dikencengin buat ngegulung sih. Jadi nanti tinggal Heeh. request sampel. Iya, alhamdulillah udah dapat gratis sampel sih Mas, udah 3 Nah, yang masuk. sip sip sip. Mantap. Tinggal Iya. dibanyakin aja ini videonya. Iya, cuman Jadi PR-nya ya moga-moga fokus di cepet yang laku nambah dulu. followers-nya. Jadi kan misal Iya. Mbak sehari sanggup berapa? Misal harusnya kan langsung bikin ala kadarnya langsung dibales langsung pakai kamera TikTok ini kan cepet ton. Ini cuman pegang Heeh, lipstick heeh. aja kan nggak ada spesifikasi nggak ada apa-apa. Tinggal jelasin Iya, kayak iya. storytelling pengalaman gitu. Nah dibikinin banyak aja nggak Oh, apa-apa videonya. Kan original orang kita pakai aplikasi kamera TikTok segala macam nggak masalah. Mau sehari Mbak bikin heeh. 10 video lipstick doang nggak ada masalah. Malah Oh, TikToknya seneng gitu ya. karena kita aktif balesin pakai video. Iya. Jadi kalau Mbak udah Terus terlanjur balas, mau dibalas lagi juga nggak apa-apa. oh, iya ya. Orang kalau Terus kalau kalau misalnya nggak ada ini yang komen, Mbak komen sendiri terus Mbak balas sendiri pakai video juga nggak masalah. oh, iya ya. Heeh. Gitu. Yang Iya. penting di ini aja, dibanyakin aja videonya dulu, biar ngegulung nanti baru mulai agak melebar ke produk-produk yang lain. Atau mungkin ada lipstick yang Hmm, lain yang lagi laris-larisnya, nah itu boleh mulai kayak di melebar gitu loh. heeh, heeh. Cari yang lagi laris di lipstick apa, nah itu boleh. Cari yang komisinya agak tinggi terus laris kalau bisa. Iya. Jadi biar ngangkat gitu. Tapi Mm-mm. sebenarnya untuk komisi untuk awal-awal juga
Yang penting laku dulu sih, masalah komisi ntar belakangan. Saya dulu komisi Iya, berapa yang aja penting juga laku dulu. saya bikin, sekarang mah pilih-pilih. Iya, iya Mas. Gitu. Terus kalau misalkan produknya itu tiba-tiba dihapus Mas sama sellernya itu baiknya kita videonya tuh dibiarin aja Pak ikut dihapus ya Mas? Biarin, tapi di komentar balesin komentar lagi, bikin video yang baru. Kalau misalnya ada seller yang lain di produk itu, bikin pakai seller lain produk itu. Oh gitu ya. Jadi bisa kita bikin video di bawahnya itu VT kita, terus Di dikasih komentar, akun dikasih apa link lagi, link produk lagi yang betul, yang masih baru. ada gitu. Karena TikTok kadang error, ada beberapa produk itu yang dihapus bukan dari sellernya tapi dari TikToknya, dan sellernya bikin Oh produk baru gitu. lagi. Gitu. Heeh, Caranya kayak heeh. gitu. Dibalesin komentar pakai video. Nah, tinggal nanti orang pasti refleks sih begitu lihat komentar, oh ada video Heeh. biasanya. Dan itu udah produk yang baru Oh kita gitu. Nggak usah dihapus, sayang dihapus. iya Gitu. iya. Kalau jarak uploadnya Mas itu kayak misalkan kita tuh misalkan sehari mau upload 5 VT. Nah itu kita baiknya tuh ada jarak waktunya nggak sih? Atau kita boleh misalkan pagi langsung 5 atau sampai siang gitu? Minimal 1 jam sih Mbak. Di draftin dulu aja. Minimal 1 jam Oh lah. iya iya. Jangan Iya kecuali di soalnya iklan ya. Kalau Mbaknya baru upload heeh. langsung iklan semuanya nggak masalah. Mau mepet-mepet juga nggak masalah. Gitu. Oh iya iya. Soalnya kadang kan aku nggak pasti kayak kemarin itu pagi doang sampai siang. Terus kemarin malam terus hari ini pagi doang sampai siang gitu. Jadi masih belum bisa teratur waktunya gitu loh Mas. Kayaknya sih kalau menurut saya ya, TikTok itu waktu kayak lebih bebas sih Mbak. Oh jadi bebas ya kalau waktunya ya. Loh, kenapa ini sebentar? Kenapa kebuka Instagram? Gitu. Jadi kalau waktunya bebas ya Mas berarti. Kalau waktu sih kayaknya nggak ada. Boleh sih Mbak, bebas aja Mbak. Heeh, jarak-jarak uploadnya VT kita Ya, itu dari heeh, betul. Jadi kalau saya pribadi juga sebenarnya eh, kadang ngasal juga ya. Yang penting sesempatnya Hmm, aja daripada nggak upload, mending iya, heeh. itu aja seadanya gitu. Ya ada jam-jam prime time kan ada memang, tapi kalau kita nggak Heeh, sempet ya heeh. nggak harus dipaksakan di jam itu gitu. Heeh, Nggak heeh. apa-apa sih, yang penting Nggak apa-apa upload ya aja, Mas. heeh. Nggak usah terlalu dipikirin soal Iya. jam sih, gitu. Mas terus kalau misalkan eh, kita tiba-tiba upload VT-nya nice lain misalkan kan apa mikrofon baru terus kita upload pakai pakai akun kita tuh kan udah beauty gitu kan. Itu Hmm. ngaruh nggak sih sama sama ininya trafficnya gitu ke akun Sesekali kita? nggak apa-apa, karena kan kita Sesekali nggak apa-apa. promosikan mikrofon itu kan karena kita memang sebagai konten kreator beauty ini kan, sesekali nggak apa-apa. Heeh, Tapi heeh. jangan banyak-banyak porsinya gitu. Karena kita fokusnya di Iya. sini. Karena apa yang Mbak upload itu, orang yang habis nonton video ini, itu kemungkinan dia nonton video Mbak yang mikrofon. Dia takutnya, apaan sih ini? Kayak gitu loh. Oh. Heeh, Kalau heeh, follower kita heeh. udah gede, udah banyak yang tahu kita, ya nggak masalah. Namanya juga kita sharing kan. Kita pakai Iya. mikrofon apa gitu. Iya, pengen naikin follower lagi deh. Itu promosi ngaruh nggak sih Mas kalau kita apa promosi yang biasanya kan lewat di beranda tuh kayak naikin follower gitu. Ngaruh, ngaruh, ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruh pakai fitur iklan kan? Ngaruh. Pakai fitur iklan itu. Jadi, tapi daripada itu, coba Mbak ngiklanin ini 30.000. Ada dampak nggak? Yang video yang lagi yang FYP ini. Kalau ada Oh, yang dampak, FYP itu heeh, diiklanin lagi gitu ya Mas coba berarti. iklanin Ya. 30.000. Kalau ada dampak, lanjutin. Kalau iklannya balik modal, Oh. lanjutin. Itu kan Mm-mm, ngegulung kan? mm-mm. Ngegulung total penjualan kita. Gitu. Ini buat Iya, teman-teman yang berarti lain yang udah juga, kalau FYP, ada FYP, gas. berarti yang udah FYP diiklanin lagi gitu ya Mas. Ya, iklanin 30.000 dulu, cobain. Kalau memang nggak balik Oke. modal, udah nggak usah dilanjutin iklannya. Kalau Oh gitu. iklannya balik Oke oke, modal, ntar mending dicoba. iklan. Contoh, Heeh. 30.000, ini total komisi dari penjualan nyampe 30.000, nyampe nggak? Kalau nyampe, ya udah besok iklanin. Meskipun balik modal kita nggak untung, nggak masalah. Karena itu Heeh, ngegulung heeh. kita, gitu. Oh gitu. Karena ada Iya ya, beberapa jadi orang yang di kadang sayang-sayang kan duitnya, gitu. Cuman heeh, kalau kita heeh. pengen ngegulung biar lebih cepat, diiklanin aja, gitu. Diiklanin pilih yang untuk naikin follower gitu ya Mas Produk di video purchase, yang kalau yang FYP. ini, kalau yang udah FYP, yang penjualan.
Yang penjualan. Bikin Oh 30.000 gitu. yang penjualan. Ada nggak nanti Oh yang bakal iya. beli gitu. Heeh, heeh, Kalau heeh. laku 1 2 dan nggak apa ya, eh nggak balik modal ya jangan diterusin gitu. Heeh. Oke, bolehlah Dicoba-coba besok aja aku sih Mbak. Kadang cobain. tiap akun itu beda. Ada yang ada yang video views itu malah laku, ada yang harus penjualan baru laku gitu. Jadi harus Heeh. dicoba-coba sih. Kalau udah nggak bagus ya nggak usah diterusin dulu. Kita bikin Iya. konten sampai ada yang FYP baru kita iklanin itu lagi. Gitu. Oh oke. Jadi Saya pun Kak, sekarang kan kalau bisa dibilang nggak ada yang FYP banget dan bahkan nggak ada yang FYP mungkin. Tapi saya iklanin mm-mm. video-video yang sempat FYP kemarin itu. Jadi saya ngambil 20% Oh, dari income kemarin buat ngiklanin video-video heeh, yang FYP aja yang pernah FYP. Nah, omset dari situ heeh, ngalirnya. Ya kayak power bank kayak gitu-gitu. heeh, heeh. Jadi ya tetap Iya. stabil jadinya omset kita. Kalau video yang nonton yang dikit biarin aja ya Mas berarti Biarin maksudnya. aja, biarin nggak masalah, Mbak. Nggak masalah, Iya biarin. iya. Biarin aja. Oke deh. Digulung di produk-produk yang laris aja. Iya. Oke deh Mas. Oke. Iya, BTW makasih banyak ya Ya, Mas. Ini sama-sama, gara-gara aku sama-sama, nonton Mbak. ini YouTube-nya Mas Hendra tuh langsung gas tuh. Dari awal aku nonton langsung join grupnya. Sekalian, Kebetulan kan kalau baru sekalian di Shopee iya. juga, Mbak, sekalian. Iya. Oh iya ya Sekalian di bikin. Shopee affiliate ya. Ya, sekalian bikin. Jadi, ya siapa tahu rezekinya di sana kan kita nggak pernah tahu. Amin, amin. Iya. Iya, thank you Oke, Mas. oke, Semoga makin sama-sama. berkah, makin lancar Ya, rezekinya. amin. Ya, Makasih banyak. sukses semuanya. Iya. Oke, next ya. Kak Baharudin Yusuf. Ada nggak? Kayaknya ini buat mungkin sampai 2 orang lagi ya, teman-teman ya. Udah mau jam 10. Nanti kita next. Ada nggak Kak Baharudin Yusuf? Lewat ya. Kak Dimas Fuad ada nggak? Ada Kak, ada Ada Mas. ya. Oke. Wah, skincare nih. Oke, ini akun apa, Bang? Aku apa ini, Mbak atau siapa ini? Kak Dimas Fuad. Itu tuh akun pertama Jidak Juduk, Mas. Oh, Akun oke, Jidak oke, Juduk oke. FYP. Terus ganti nih ke skincare ini. Udah ada penjualan belum skincare-nya? Alhamdulillah udah. Ah, sip, sip. Tinggal dilanjutin aja sih. Skincare itu juga ini kayaknya pencahayaannya sih ya, Mas. Mungkin pertama yang dari segi visual. Kayaknya lebih bagus Harusnya ini deh, di luar ruangan mungkin ya. Kalau di luar dalam, nah, kayak gini nih lebih bagus loh, Mas. yang di bawah-bawah itu udah ada, Mas. Nih, kayak gini tuh lebih bagus loh, karena produk terlihat jelas, meskipun belakangnya background batu-batu gini lebih bagus sih. Kalau buat saya ya, orang penonton juga nontonnya lebih enak gitu, Mas. Cuman kan repot ya, shootnya harus di luar ya. Itu lebih gampang sebetulnya, Mas. Cuma nge-shoot produk, nggak ngedit, terus masukin kata-kata di TikTok. Kalau yang Nah, sekarang itu apa? Ngedit, Mas. Coba yang ini ya, kita yang yang ini ya. iya, iya. Nah, soalnya kalau ini yang saya lihat, jadi produknya itu nggak kelihatan jelas. Nah, Oh, usahakan untuk fontnya ini itu harus kontras dengan yang belakang ya, Mas ya. Kadang oke, agak oke. susah kebaca nih ininya. Karena kan ini hooknya ada di teks juga nih. Iya. Nah, paling itu aja sih. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ini kayaknya udah pakai lampu ya. Iya, udah. Udah pakai lampu tapi ada sisi gelapnya sebelah sini nih. Biasanya kalau skincare itu memang harus ini ya, harus full pencahayaannya. Ini sebelah Oh, kiri atau di mana Mas lampunya? iya. Sebelah doang. Sebelah doang ya? Kak, udah coba dari Iya. atas belum? Belum sih. Nah, itu mungkin bisa dari atas. Sama backgroundnya, jadi dia kayak kurang kurang tajam antara background sama ini kayak kurang misah gitu loh, Mas. Itu untuk dari segi visual ya.
Nah, untuk segi kata-kata saya sih no comment ya, paling diperbaiki hook aja, itu bisa ATM-in yang sudah akun gede-gede aja sih, gitu. Untuk next-nya dikejar di situ aja. Ya, Mas. Udah oke sih. Nah, kayak gini-gini loh, jelas banget Mas tuh. Yang kayak gini nih lebih jelas nih. Justru yang pakai background ini yang agak kelihatan warnanya agak apa ya bahasanya, kayak ngeblend sama belakangnya itu loh. Nih, ini lebih menonjol nih. Tinggal Soalnya pasangin baru hook aja. coba Mas yang niat ngedit gitu. Oh, iya 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 iya. Nah, ini lebih enak juga dilihat Mas. Tuh. Mungkin karena di luar ruangan ya, cahayanya alami, terus backgroundnya itu kontras dengan warna di depan. Nah, ini saya lebih rekomendasi yang ini sih kalau buat saya ya. Tuh, lebih oke ini Mas. Ya, ya. Tinggal nanti diedit sih di belakang ya, mungkin ditambah-tambahin suara-suara kayak gitu ya. Di dubbing atau mungkin dipakai teks gitu. Ini yang dulu-dulu ini udah oke nih. Ya rata-rata kayak gitu Mas. Cuman Oh, masuk ini baru produk. aja ya soalnya baru nyoba ya. Ya. Oke, Iya. oke. Diperbanyak aja sih Mas, diperbanyak aja. Terus soal hook itu eksperimen ya. Kadang kita pakai hook yang kayak gini nggak ampuh, kita pakai hook yang kayak gini ternyata orang lebih suka. Ya diseriusin yang hook pakai kayak gitu aja gitu. Saya banyak loh nemuin akun-akun kayak gini itu hooknya sama semua itu ada Mas. Jadi semua videonya hooknya sama, tinggal belakangnya tuh dia agak beda-bedain tuh. Jadi kita tinggal berburu hook-hook aja untuk akun-akun kayak gini tuh. Sama pastikan produknya laku gitu. Untuk ngegulung dulu, kalau akun kita udah gede, kadang jualan apa aja itu juga kadang laku sih. Cuman untuk menuju ke sananya kan berat. Perlu proses panjang. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain lagi nggak Mas? Ada Mas. Kalau akun sering dipromosiin itu jadi akun manja nggak sih? Enggak. No. Enggak. Aman. Aman. Enggak. Mas Berto aja waktu itu udah pernah kan nggak ngiklan selama 4 hari 5 hari omsetnya tetap tinggi kok. Ya memang pasti ada penurunan tapi omsetnya lebih tinggi, secara omset masih tinggi Mas gitu. Cuman ya itu tadi loh, maksudnya kita ngiklan jangan pakai uang pribadi kita kalau bisa gitu. Kita gulung aja, Sekarang kita balikin aja uang dari TikTok buat masukin lagi gitu. oke. Kalau memang, nah ini nih kayak ini FYP kan, tuh FYP. Nah coba deh iklanin 30.000 gitu-gitu. Kalau memang ada rezeki ya, ada sisa dari komisi coba diiklanin gitu. Siapa tahu bisa Itu di iklan ngegulung ya Mas. lagi. Itu di Gimana? iklanin. Udah Di diiklanin ya? iklanin. Iya. Oke. Sip. Enggak kok, enggak manja kok Mas. Maksudnya itu iklan itu kadang ngefeknya itu jangka panjang Mas. Kadang mungkin 2 minggu, kadang 3 minggu lagi, 1 bulan itu baru kerasa. Kadang saya sering ngerasain hal-hal kayak gitu tuh. Gitu. Kan saya sering kadang ngiklan gagal ya. Oh produk ini saya iklanin 100.000 kok nggak laku-laku. Ini nih salah satu contoh produk yang saya iklanin 100.000 nggak laku-laku. Tapi sekarang tiap hari tuh 2. Padahal nggak diiklan lagi. Lumayan gitu. Jadi kayak dia itu ngefeknya jangka panjang Mas. Ya. Iya Mas. Oke. Oke. Next ya. Makasih Mas. Sama-sama. Kak Indah ada nggak Kak Indah? Kita Iya ada sampai Mas. Kak Jen ya, Jen Eliezer ya. Udah mepet nih waktunya. Ada Mas, ada. Oke ya. Nanti Iya. nextnya ya kita di next Zoom ya. Atau mungkin saya cicil-cicil di Telegram aja. Oke. Saya bisa cicil-cicil pakai rekam layar kan sambil ngomong bisa nih. Wah mantap nih toples nih. Sip. Iya nih rame banget nih pas Saya lebaran juga lagi kemarin mau Mas. berburu toples juga nih. Oh iya. Iya Tapi rame nggak tahu banget. ya kalau habis lebaran masih rame nggak ini?
toplesnya yang cari yang serbaguna aja. Kalau Oh, jangan oke toples oke. yang ini. Oke, sip sip Heeh. sip. Ini secara pencahayaan sekilas aja saya udah suka nih, maksudnya udah warna-warninya udah dapet, Iya. tipsnya udah dapet. Itu Mas apa aku bingungnya mungkin biar banyak cepet gimana ya? Jadi Ngiklan, Mbak. produksinya agak Biar apanya? ngegulung cepet mengiklan. Oh iya, ngiklan. Enggak, maksudnya produksi videonya. Oh, videonya. Nah, sekarang Mm-mm. yang jadi kendala apa dulu nih? Yang bikin lama, yang proses yang paling bikin lama. Paling bikin lama itu ngedit sih aku. Ngambilnya cepet, yang lama tuh agak lama ngedit sih. Mungkin lebih disimpelin kali Mbak Simpelin ngeditnya. ya, heeh, Heeh. itu aja ya. Mungkin Heeh. ini apa? Pakai suara sendiri kan atau apa? Suara Mas langsung Ah, dubbing, heeh. dubbing ya. Nah, Heeh, aku dubbing. nanti lambat laun pasti akan lebih cepat karena Mbak nanti dubbingnya udah tinggal langsung sekali ngomong dan one take. Oh gitu. Jadi maksudnya langsung pas bikin video langsung dubbing apa? Bisa. Kalau udah Oh, terbiasa, biasanya langsung bikin video itu langsung sambil dubbing. Nanti untuk video-video angle-angle yang muter-muter kayak gini, nah itu nanti video disisipin. sendiri disisipin saat ngediting. Oh iya, Jadi heeh, Mbak oke oke. pakai tripod aja, jelasin produknya. Nah nanti tetap Mm-mm, ada shoot-shoot tambahan untuk bikin yang mm-mm. kayak sinematik atau yang kayak gimana gitu ya. Nah itu disisipin Iya, saat edit. Nah itu harusnya lebih cepat sih. iya. Oh iya ya. Intinya kalau kita udah kebiasaan dan udah banyak bikin video, itu bisa lebih cepat prosesnya. Karena kadang kan kita Mm-mm. udah hafal apa yang mau diomongin itu udah hafal Iya banget bener. Udah di luar kepala. Heeh. gitu. Jadi Mm-mm. coba dicari cara yang paling enak aja sih Mbak. Mm-mm. Yang Mm-mm. bisa bikin banyak dulu gitu. Nah kayak Iya, gini kan ini pakai tripod ya. pakai Nah tripod. pakai tripod digini-giniin. Nah tinggal paling mikirin skrip kan paling yang lama sekarang. Heeh. Nah itu Iya nanti sih. lama-lama Mm-mm. terbiasa sih. Mm-mm. Iya, Apalagi produknya ya satu seragam toples. Jadi kayak iya. udah di Heeh. luar kepala aja gitu. Kayak Iya TWS, oh bener. apa sih TWS yang kayak saya TWS, apa sih yang dibahas? Oh paling Bluetooth-nya, oh paling Iya apanya. bener-bener. Sama kayak toples mungkin bahannya, Iya. warnanya gitu-gitu kan. Mm-mm. Fungsinya. Nah ini bisa nggak buat fungsi begini? Pasti lama-lama kan Mm-mm. kepikiran kayak gitu tuh. Gitu. Oke. Mau tanya satu Mhm, aja Mas, mungkin boleh ya mhm. teman-teman semua. Silakan. Satu aja. Untuk ngiklan itu Mas, jadi aku Mhm, udah mulai ngerajinin video kan mau ngiklan. Itu mhm. kalau iklan tuh mendingan yang pertama pakai iklan views dulu atau pembelian dulu. Jadi mungkin aku pikirnya gini ya, kalau pakai views dulu itu kan dia biar naik dulu ibaratnya kayak itu nangkap Mhm. orang-orangnya dulu. Nanti kalau Oh, udah misal udah agak tinggi gitu ya view-nya baru baru produk apa iklan gimana penjualan ya. enaknya? Ya. Heeh, Ah, enaknya gimana? ini untuk 34.000 follower ini paling banyak dapat dari apa, Mbak? Itu tuh dulu, jadi ini sebenarnya akunnya dulu tuh bukan akun jualan kayak gini Mas. Jadi Mhm. kayak video-video estetik gitu, lagu-lagu Oh, oke gitulah. oke oke. Pokoknya udah ini udah lama gitu. Mhm. Baru dipakai jualannya, ini dipakai live, kemudian dipakai bikin video-video. Sekarang lagi mau pengen bikin video terus Jadi sih. kalau saya gini, Mbak, dicoba dulu pakai iklan penjualan sehari ini, dicek, Mm-mm, dicatat kira-kira timbal baliknya gimana. mm-mm. Besok pakai views atau besoknya lagi pakai penjualan lagi. Jadi dicatat mungkin eksperimen selama seminggu 2 minggu. Nanti mana yang bisa lebih apa ya dampaknya yang mana. Jadi dalam sehari itu Hmm, dicatat, oh sekarang Mbak ngiklan untuk video views, mm-mm. GMV berapa? Nggak usah produk itu deh, hasil produk, tapi GMV total aja deh. Karena kan Iya, kalau Mbak kan enak udah satu kategori. Jadi heeh. iklan di video A bisa ngimpact ke video B, ke video C. Iya, heeh, Jadi benar. secara keseluruhan dicek, oh oke dicatat tanggal sekian iklan video views omset sekian. Besok iklan penjualan omsetnya sekian. Nah, mana yang lebih banyak? Berarti Mbak di minggu yang kedua atau ketiga fokusin untuk ngiklan yang penjualan gitu-gitu. Jadi nanti biar bisa Hmm. ketahuan cocoknya untuk yang toples ini yang mana gitu. Karena beda-beda gitu. Ya intinya beda-beda itu ya Mas, disesuaikan sendiri berarti Iya, ya. beda-beda. Riset Kadang sendiri. satu Ya riset kategori beda sendiri. produk beda juga, Mbak. Gitu. Oh ya, ya udah itu aja sih Mas. Oke, Mungkin siap. dari Semangat, itu aku semangat. bingungnya selalu mesti ngiklannya. Aduh, aku pengen kayak yang kreator-kreator gede ini gimana yang ngiklannya kayak gitu. Bisa, Pengen butuh tahu. waktu, Mbak. Butuh video Heeh, banyak gitu. banyak ya. Ya udah.
Terima kasih Mas Oke, Indra, siap, semoga sukses ya sama-sama. buat Mas Amin, Indra amin. dan Sukses teman-teman juga yang buat lainnya, teman-teman semua kita nih. semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya, ini Kak ya, dari ini Kak Jen, ada nggak nih? Ada kan ya? Halo, ada nggak? Ini kayaknya tadi ada deh, Kak Jen tadi. Please Udah keluar. sampai Jin Bang. Ini terakhir nih. Hmm. Oke. Iya. Nah, ini nih kadang kalau dikasih waktu agak susah ya, karena kan kita bahasnya lagi spesifik gitu kan. Cuman ya nggak mungkin semua sih memang kayaknya memang. Oh itu tuh ada tuh Kak Jen nih. Gimana Kak? Bisa open mic? Sorry kecil banget suaranya nggak kedengeran. Oh maaf ini maaf ya Kak, maaf. Tapi gimana sih? Ya udah. Ya udah Kak, oke. Oke. Ya. Nah ini planning ke jualan apa nih Kak? Untuk sekarang ini saya masih itu Kak, Mas Hendra saya masih cari follower dulu, soalnya kan belum 1000. Oke, siap. Gitu. Boleh Iya. pakai cara apapun boleh. Ini boneka ya? Iya, kebetulan jualan saya itu boneka, jadi saya pakai yang ada. Terus ini Kak, maaf, yang saya mau tanya itu 2 ya, biar nggak panjang. Apakah efektif saya itu untuk cari follower, saya iklan dulu? Bisa. Iya. Tapi iklannya iklan follower. Cuman Iya, iklan follower, benar. harus cari video yang memang potensinya viral gitu. Aduh. Ini yang paling banyak sih. Mungkin dari views yang paling banyak aja, paling banyak interaksi diiklanin. Ya. Bisa. Ini kebetulan ini yang saya iklan. Terus yang lucunya apa namanya? Saya memang nggak pedean orangnya. Karena selama ini saya itu di belakang layar ya Kak, Mas Hendro. Terus apa namanya? Pas saya tampilin muka, loh kok lebih banyak yang follow daripada boneka saya gitu loh. Memang seperti itu sih. Jadi kadang kan TikTok itu sebenarnya beda sama sosial media yang lain. Dia itu lebih kayak sharing konten aja, bukan yang ya memang menonjolkan apa ya kontennya gitu sebenarnya. Jadi Iya. kadang lebih bagus kalau ada orangnya. Jadi orang itu kadang merasa bisa interaksi dengan pemilik kontennya gitu. Tapi kalau untuk soal nggak pede, saya dulu juga nggak pede banget. Nanti terbiasa lama-lama gitu. Iya, maklum ya. Setelah udah ya mungkin 500 video, 600 video baru terbiasa kok. Yang muda-muda yang pede, kalau kita yang sedang terbiasa nanti. Paling ya mungkin kalau salah-salah ngomong dipotong, di-cut gitu di edit. Iya, baik. Oh ya, terus kemudian itu kan yang udah follow ya, yang maksudnya follower yang saya naikin dengan iklan. Yang kedua itu apa namanya? Kemarin saya baru live, terus saya kena pengalihan traffic. Aduh, saya kaget banget. Emang nyebut-nyebut platform yang lain ya? Saya nyebut itu Tokopedia sama orang. Harusnya kalau Tokopedia emang nggak apa-apa ya, karena kan saya sebut Oren. Oh iya, mungkin ya. Kok Oren itu? Aduh, saya jadi kaget. Oh Tuhan, kenapa ini? Aduh, tolong gitu kan. Tapi waktu saya banding itu ditolak. Tapi waktu saya mau kurangi poinnya kok katanya masih 0, nggak ada. Jadi kalau live itu memang poin biasanya 0. Gitu. Live. Jadi tapi dia tuh kadang live pelanggarannya itu bisa numpuk akhirnya jadi poin. Oh begitu. Tapi jadi kan kadang juga sampai menghilangkan akun meskipun tidak poin ya.
Itu Ya, bahayanya justru malah, makanya saya juga agak takut-takut live nih. aduh. Poin saya juga udah 7 soalnya. Oh, tapi saya bilang saya kan baru awal, saya belum paham gitu. Jangan tetap gagal deh bandingnya. Karena Gitu. kalau pelanggaran itu yang ngurus langsung pihak luar negeri, Oh, orang TikTok di Indonesia pun tidak bisa apa-apa gitu. Jadi begitu. kayak kreator manager yang orang TikTok langsung yang kadang menaungi kita ini, mereka juga udah lepas tangan, hanya bisa bantu untuk negoin ke luar gitu. Oh, begitu, Sama baik. sih kayak YouTube juga kan, yang di Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain juga, Mm-mm. tetap harus dari luar gitu. Oh ya, Mungkin nanti ditambahin interaksi aja Kak, ditambahin interaksi, mungkin cari-cari akun-akun yang boneka-boneka juga, mungkin bisa komen-komen di situ gitu. oh gitu. Biasanya ngangkat tuh follower juga. Oh gitu. Tapi nanti nggak masalah. Terus saya nanti tiba-tiba jualan gitu. Oh nggak Kalau sudah masalah, 1000 follower. nggak masalah. Atau dari sekarang udah mulai. Atau tunggu dulu sampai Jangan 1000. dulu sih. Kalau misalnya kalau jualannya produk boneka sini juga nggak apa-apa. Cuman takutnya kena pengalihan traffic nanti ketika sudah bisa jualan. Oh gitu. Baik. Takutnya kena kan jualannya pasti kan mungkin ke platform yang lain gitu ya. Iya benar. Nah, takutnya kena pengalihan traffic di situ. Baik. Kalau enggak jualannya mungkin dipindah ke bikin akun TikTok Shop aja. Ada. Kemarin sudah ada. Tapi saya belum berani karena kemarin shock gara-gara itu pengalihan traffic. Jadi saya aduh. Jadi pakai akun yang lain aja, bikin toko. Nah, nanti akun yang ini bisa langsung pakai keranjang kuning. Belum bisa. Sebenarnya akun seller itu sudah dibuat dari sebelum TikTok bermasalah. Oke. Tapi karena terus saya ada 2 produk itu yang ditolak. Terus saya maksudnya itu harus putus asa, saya nggak perhatiin lagi. Terus saya ketemu sama video Mas Hendro itu, saya pengen tuh ya. Terus saya tambah ilmu, dapatlah Mas Hendro punya video, terus saya pelajari semua sampai Shopee affiliate. Terus saya mulai pengen nih TikTok. Saya baru mulai tuh Mas Hendro itu sekitar 2 mingguan saya baru mulai lagi ini akun ini gitu. Jadi ya berarti mungkin next mungkin dipelajarin yang ini aja, bagian hook untuk awalan konten kayak gimana gitu. Kadang TikTok itu kita juga ngincer hokinya tadi itu loh Kak, ngincer hokinya. Jadi semakin sering kita upload, mau dibilang video sampah spam nggak masalah, udah upload aja udah terus. Nanti kita nunggu dapat hokinya satu yang rame, yang viral, itu bisa naikin banget. Nah, apalagi kita bisa nyangkutin sesuatu yang lagi viral. Contoh kayak kemarin kan Indonesia habis menang tanding gitu kan. Oh iya betul pakai ya. boneka, dibikin kayak pembicaraan boneka. Nah, itu bisa naikin banget itu. Oh iya bener. Bisa ngangkat tren. Nah, iya betul. Iya ya. Action figure gitu ya lagi main aja. Misal tadi malam habis main, besok paginya ya mungkin kalau misalnya menang ya ikut seneng, kalau misalnya kalah ya ikut mengupas kok bisa sih kalah gini-gini. Nah, itu tuh bisa ngangkat itu. Oh baik. Tahu kalau kita lagi bahas topik itu, dia bakal bisa ngasih traffic ke kita gitu. Oh baik. Nah, kalau memang ada modal buat ngiklan itu, udah iklanin itu tuh. Kalau memang bisa diiklanin bisa biar bisa lebih ngegas lagi untuk dapetin 1000 follower pertama kali. Iya, betul. Tapi maaf, satu, kalau misalkan ini kan saya iklanin, nanti kalau seandainya jualan tidak diiklanin, apakah berpengaruh? Kalau tidak diiklanin, sebenarnya traffic udah pasti kan kita nggak bisa secepat iklan. Iya, bagus. Nah, ya, tapi kalau kita bisa menggantinya itu dengan mungkin rajin live dan video yang banyak, itu bisa menutupi iklan tadi itu. Sebenarnya kalau nggak ngiklan kayaknya wajib live sih. Iya, baik. Karena saya sendiri pun udah nggak ngiklan, sudah nggak live, tapi saya ngiklan. Iya, betul. Soalnya ketika saya live streaming, meskipun waktu live itu 1 jam, kadang 2 jam nggak ada yang beli, tapi omset hari itu saya naik banget. Iya, benar. Tidak ada yang beli. Nah, saya waktu itu dikasih tahu nih sama teman-teman, iklan aja kalau malas live, iklan aja 100.000 itu bisa buat gantiin live 1 jam. Wah, saya iklanin dan ternyata bener.
Bukan yang tadi. Nah, ya udah Iya, daripada bener. saya capek-capek saya iklan aja. Gitu. Bener ya, follower daripada saya capek-capek, aduh pusing, saya iklanin aja gitu kan. Seperti Gitu, itu. iya. Dan live juga ngebantu banget sih memang Oh, bagi baik, mereka baik. yang spesifik seperti iklan. Jadi kita pengen penonton kita itu yang seperti apa. Jadi pas live streaming nanti ada keranjang kuning, itu nanti yang diarahkan ya penonton-penonton yang suka dengan produk itu gitu. Oh, Sama baik. kayak iklan tapi ya ini gratis, cuman ya capek aja kita. Gitu. Seperti itu sih. Oh, baik-baik. Terima Jadi kasih. mungkin yang difokuskan lebih ke ini aja, nyari-nyari selanya, ngontennya kayak gimana yang bisa bikin cepet viral kayak gitu-gitu. Oh iya, Lebih baik-baik. ke ngikutin update-update aja di FYP Update-update apa yang aja. lagi rame. Atau mungkin pakai musik-musik viral juga bisa ngebantu dengan boneka-boneka gini gitu. Iya, baik-baik. Yang penting banyakin aja uploadnya, pakai musik viral, boneka-boneka gitu. Oh ya, baik-baik Kak Cepet sih, Hendra. kemungkinan besar cepet kok kalau kita rajin dan ngikutin tren-tren di TikTok itu cepet. Iya. Kadang yang nggak sangka-sangka tiba-tiba naik banget gitu. Iya, maklum kita kan itu bukan kayak anak-anak sekarang yang aduh. Nggak apa-apa, lebih Gitu ke kan. alami aja sih, lebih ke organik Iya, iya, aja. baik-baik. Apa adanya itu lebih bagus juga. Sama Iya, ini baik. sih mungkin ada kayak CC yang namanya saya lupa pernah saya bahas itu beban suami 2022 itu bisa jadi inspirasi juga itu. Oh, gitu. Bagaimana cara dia ngonten ya keseharian aja, ngomong asal-asal ngomong aja. Oh, Nggak gitu. pakai editing yang aneh-aneh, ya keseharian aja tetap laku kok. Oh iya ya, baik-baik baik Kalau Kak di Hendra. TikTok itu kita kayak ngobrol sama orang aja, cerita-cerita itu orang lebih suka marketnya TikTok. Oh iya. Berbeda dengan Instagram, berbeda dengan YouTube, berbeda dengan Facebook. Cobain aja kayak sehari-hari, oh lagi aktivitas apa, bikin konten gitu. Jadi nanti lama-lama kita akan dapat follower yang suka dengan cerita-cerita kita gitu. Ya lagi mengumpulkan keberanian ya Kak Hendra untuk selalu tampil gitu. Ya, nanti lama-lama biasa kok. Oh, baik. Siap Kak Hendra. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pelajarannya itu banyak banget gitu ya, dari Shopee Affiliate sampai TikTok ini saya baru masuk. Mulai merambah ke Shopee Iya. Affiliate gitu Sudah. Udah pecah telur. Alhamdulillah. Siap. Iya, terima kasih Kak Hendra ajarannya. Terima kasih banget. Terima kasih teman-teman. Udah baik banget. Siap, semangat. Makasih ya. Kasih sukses selalu ya. Ya. Juga sehat selalu semua juga. Oke ya. Thank you ya teman-teman ya. Ya. Kita Terima kasih. akhiri dulu. Nanti sebentar saya stop rekaman.